Siang, ini rame nih. Siang. Wih, siang. Selamat siang semua. Siang. Semuanya rame banget. Senang banget ya hari ini. So, teman-teman, hari ini kita mengadakan bersama-sama yang namanya LTL Fair. LTL Fair itu apa sih? Terutama mungkin buat teman-teman cabang yang baru pertama kali ikut pada hari ini, kita sudah melaksanakan pada hari ini namanya LTL Fair yang ketiga, teman-teman. Kalau dulu kita sempat mengadakan sudah 2 kali sebelumnya. Ada yang LTL Fair pertama kita ngomongin soal traveling sama make up yang bawain waktu itu ada Deliana sama Maureen Astriani. Terus kemudian di LTL Fair kedua, yes, siapa tuh tadi? Halo. Kemudian di LTL Fair kedua, kita juga sempat bawain topiknya tentang investment sama Ko Jeffrey, kemudian Wealth Smart dibawain sama Ko Tony Prabowo. Nah, hari ini teman-teman, sehubungan dengan new normal PSBB, kita nggak bisa mungkin ketemu secara fisik. Tapi kita bisa ketemu secara online, teman-teman. Tapi ketemu secara online ini yang kemudian memampukan LTL Fair untuk bisa diadakan bareng-bareng sama teman-teman di cabang semuanya untuk pertama kalinya. Yeay. Dan saya sangat excited banget karena jadinya bisa ketemu lagi walaupun mungkin nggak face to face sama teman-teman yang ada di cabang, tapi kita bisa mengadakan acara ini bareng-bareng, kemudian bisa ngumpul bareng-bareng. Ini adalah sebuah berkat dan berkah yang rasanya enak banget, teman-teman. So I'm very happy to see all of you here. Kita bareng-bareng dan LTL Fair ketiga akan diawali oleh sesi hari ini yang dinamakan sebagai online gathering dan sesi sharing buat teman-teman sesi marketing sebenarnya, buat teman-teman marketing. Tapi buat teman-teman yang bukan marketing, kalau hari ini ngumpul-ngumpul bareng kita, jangan khawatir karena kita jadi bisa dapat insight banyak tentang situasi marketing, sales team yang ada di lautan luas. Kita bisa tahu kondisinya seperti apa yang teman-teman kita sedang hadapi dan jalani, dan tentunya kita bisa saling sharing, bisa saling kasih penguatan dan hope bareng-bareng di dalam sesi hari ini, teman-teman. Dan LTL Fair, LTL itu bukan singkatan lautan luas loh, teman-teman. LTL itu adalah singkatan dari Listen, Talk, and Learn. Jadi, ada listen, sisi kita bisa mendengarkan yang lagi ngomong. Jangan lupa juga talk. Talk itu apa maksudnya? Artinya, nanti kan ada yang ngomong nih, pembicaranya. Tapi mereka sebagai pembicara, bukan ditempatkan sebagai orang paling expert, teman-teman. Tapi sebagai orang yang istilahnya, oh kita tetapkan mereka, kita tunjuk mereka untuk jadi yang ngomongnya paling banyak aja. Tapi sesungguhnya yang namanya LTL Fair itu sifatnya adalah sharing and gathering, teman-teman. Jadi kalau nanti di tengah-tengah sesi ada yang mau nambahin, ada yang mau nanya, ada yang mau cerita juga, ada yang mau curhat, boleh banget teman-teman. Ini adalah sesi yang sangat terbuka. Jadi sifatnya bukan one way sama sekali. Teman-teman yang ada sebagai pembicara adalah mereka yang mau kasih extra mile untuk perusahaan. Mereka mau jadi orang yang ditanyain paling banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau jawab juga, mau sharing juga, sangat diperbolehkan banget. Tapi nanti ada peraturan untuk bisa melakukan itu supaya lebih rapi ya tata acaranya, teman-teman. Kemudian, oke, kita sampai ke bagian house rule-nya. House rules-nya apa sih supaya kita bisa menjalankan LTL Fair ini dengan rapi, nggak berantakan, nanti nggak jadi tumpang tindih dan sana sini. Ada beberapa yang harus aku sampaikan, teman-teman. Yang pertama adalah kita akan mengutilisasikan atau menggunakan chat room dengan sangat masif hari ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman arahkan kursor ke tengah layar, ada satu bagian yang namanya show conversation. Nah, teman-teman kalau klik nanti akan langsung dibawa kepada yang namanya meeting chat, teman-teman. Nah, di meeting chat inilah silakan teman-teman kalau misalnya nanti waktu sesi ada tanya jawab, teman-teman pengen bertanya sesuatu, bisa tuliskan dulu di chatnya, teman-teman. Nah, mantap sekali Ko Rudi. Saya senang orang yang inisiatif, ini proaktif, luar biasa Ko Rudi ya. Ini Ko Rudi Hartawan dari Surabaya, mantap. Surantap. Tes, ya, masuk kok chatnya. Jadi teman-teman bisa langsung chat di sini kalau misalnya ada pertanyaan, mau sharing, nanti akan ada polisi chat room. Polisinya adalah Koko Sony Ardi dari Jakarta. Nanti Koko Sony yang akan ngecek-ngecek di chat room. Nanti Koko Sony juga bisa motong aku ya kok ya. Jadi boleh banget aku dipotong. Bukan badannya, tapi pembicaraannya. Itu boleh dipotong nanti langsung kita bisa, ada yang nanya siapa nih gitu. Ada yang mau sharing siapa nih. Nanti boleh di-unmute gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah masuk sesi diskusi pun juga sudah boleh di-unmute. Kita coba tes dulu yuk, Teman-teman, apakah suara saya jelas? Kalau misalnya jelas, boleh tulis iya dong di chat. Si Jason, ngapain Jason? Oh, mantap.
Nah, mantap. Nah, jadi seperti ini kita bisa saling berkomunikasi ya, teman-teman ya. Mantul, thank you. Ini saya senang sekali nih, luar biasa. Oke, oke. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, supaya kita jangan kepanjangan deh, teman-teman ya. Yuk, kita boleh langsung panggilkan saja. Hari ini ada 3 orang yang akan sharing sama kita. Siapa aja sih mereka? Yang pertama adalah Cilani dari DC5 Food Jakarta. Boleh Cilani nyalain videonya? Halo. Halo. Semua pakai masker nih, gue apa pakai masker aja ya, Mon? Cilani hari ini nggak pakai masker karena Cilani sedang ada di rumah ya. Oke. Jadi Cilani nggak pakai dress code nih hari ini nih. Oke, KT ada angkat tangan, KT. Oke, kenapa KT? Jadi kalau teman-teman raise hand, saya akan panggil ya teman-teman ya. KT ada angkat tangan, kenapa KT? Suaranya tidak keluar. Mungkin boleh di chat KT. Oke, kemudian kita masuk ke pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Christian Adiwijaya dari DC8 Jakarta. Woo! Boleh nyalain videonya, brother? Mantap sekali, sangat clear mukanya, seperti produknya Hada Labo. Mantap. Selamat datang, Awe. Terima kasih, Cilani Awe. Dan yang ketiga, wow, ini yang paling spektakuler karena langsung saya impor dari Surabaya, teman-teman. Langsung saja kita panggilkan. Koko Wijaya Surya Putra di DC4 DC5 Surabaya. Boleh datang, boleh datang. Halo. Hai, halo. Pertama kalinya LTL Fair punya pembicara impor. Terima kasih Koko sudah mau datang. Ya, dari desa, Mon. Dari mana? Dari desa, Mon. Dari desa. Tidak lama lagi Jakarta juga akan menjadi desa kok. Ya kan, kita ini kampung nanti, pindah ke Palangkaraya. Betul ya? Nah, oke, mana Dirty Boba? Ini pemilik Dirty Boba ya teman-teman ya. Jason Purwa nih, nanyain di chat, mana Dirty Boba? Ini adalah pemiliknya teman-teman, kalau mau pesan bisa langsung impor dari Surabaya, dikirim. Oke, so, ini adalah 3 orang yang akan banyak saya tanyain teman-teman hari ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, apabila teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, ingin sharing juga sama kita, boleh banget di chat room, langsung disampaikan aja ya teman-teman ya, jangan khawatir. Bu Deta bilang kalau ke Surabaya boleh testernya ya? Boleh dong, pasti dong. Sampai kenyang, Bu Deta. Tuh, pemiliknya bilang boleh ya Bu ya. Udah janji loh, kalau ngomong udah harus ditepati. Oke, teman-teman kita langsung masuk aja ke dalam sesi gathering hari ini. So, hari ini kan kita akan ngebahas soal marketing, kondisi marketing di dalam lautan luas, betul ya? Aku sebagai orang yang mungkin tidak langsung berkecimpung di bidang sales and marketing, mungkin nggak bisa menolong secara direct. So, aku juga mungkin punya banyak pertanyaan dan berpikir tentang what's happen gitu, tentang apa yang terjadi pada situasi pandemik yang selama ini mungkin terjadi belakangan. 3 bulan kita nggak bisa keluar dari rumah, PSBB massal betul ya, yang istilahnya kita bahkan nggak bisa ke kantor. Itu ada terjadi kurang lebih 2-3 bulan. Dan tentu saja yang namanya COVID ini pasti kan akan memberikan impact kepada customer-nya teman-teman, betul ya? Betul. Nah itu aku pengen tahu dong, kalau dari sisi industri yang kita handle saat ini lautan luas, itu bagaimana ya impact dari COVID-19 atau PSBB kepada customer kita tuh masing-masing? Nah ini kalau langsung jawab rame-rame pasti berantakan nih. Oke deh, bolehkah aku minta Kojai duluan, Kojai. Gimana bisnismu kok, industrimu, lancar? Atau malah kurang lancar? Aduh, kebetulan industri gue kayaknya yang termasuk yang ini ya, Mon ya, yang termasuk yang istilahnya bukan yang dibutuhkan saat COVID ini sih. Oh gitu? Iya, jadi gue kan handle di C415 itu coating sama coating dan adhesif. Lalu yang 517 itu yang electroplating. Jadi kalau kita lihat kayak modelnya coating adhesif ini kan kalau zaman model sekarang ini saat ada pandemi gini kan mana ada orang yang mau ngecat, mau pakai lem. Jadi istilahnya untuk yang kondisi gini, untuk yang industri ini justru termasuk yang kena efek dampak sih. Lalu yang di C517 itu juga lebih ke kayak electroplating, lebih kayak kendaraan.
Jadi model-model sekarang ini kendaraan kan kita lihat kalau baca berita kayak kendaraan itu kan penjualan juga turun banyak sih. Yes, betul. Saya setuju. Saya pernah baca juga. Gitu. Jadi kena impact besar ya kok ya, karena memang betul 2 sampai 3 bulan belakangan memang nggak banyak aktivitas ekonomi yang terjadi. Mau itu mungkin dari sisi Cilani nanti sharing restoran gitu ya, tapi juga ternyata dari sisi konstruksi, aku juga nggak pernah ngeliat sih orang di jalan pada bangun-bangun sekarang ya. Bener, jadi kayak model zaman dulu mungkin kalau kita dapat tahun lalu lah, nggak usah panjang-panjang lama-lama, tahun lalu aja kalau istilahnya apalagi mau lebaran, orang-orang kan pada sibuk untuk beli cat, mereka mau ngecat rumah, terus habis itu peaknya biasanya untuk yang cat-cat itu mereka justru dapat momennya saat lebaran. Nah, I see. pas ini lebaran kena ini, aduh, banyak yang istilahnya momennya hilang semua ini. Dan lagi saya sempat juga untuk coba lihat-lihat ya market yang ada di Indonesia. Itu untuk konstruksi itu termasuk yang istilahnya impact-nya gede karena corona. Jadi ini salah satu riset dari McKinsey ya, Mon. Jadi mereka bagi jadi 4 kuadran, Mon. 4 kuadran itu mereka bagi berdasarkan impact-nya sama employee yang ada di dalam bisnis itu. Nah, jadi kalau istilahnya yang sumbu X-nya itu adalah dia punya employee, semakin ke kanan employee-nya makin gede, yang sumbu Y-nya itu percentage growth-nya. Jadi minusnya semakin bawah semakin minus. Oh, sorry kok. Ini ada gambarnya atau ada apanya nggak? Soalnya kalau dijelasin kayaknya agak bingung saya. Coba gue share ya, Mon ya. Oh, kok ada gambarnya? Ada, Mon. Wih, mantap, luar biasa. Boleh lihat kok. Berarti ini adalah efek terhadap industri keseluruhan di Indonesia kah? Nasional? Di Indonesia nasional, betul. Oke, survei McKinsey. Oke. Gimana tuh kok? Nah, ini udah kelihatan. Oke, kelihatan. Buat teman-teman yang belum bisa kelihatan, gambarnya boleh tulis di chat ya, teman-teman. Di saya sih clear. Kelihatan? Oke. Oke kok, gimana nih cara bacanya kok? Nah, ini jadi di sini itu dia bagi segmen-segmen. Di sini ada 4. Kalau kursor gue kelihatan nggak, Mon ya? Nggak kelihatan ya? Kursor kok nggak kelihatan. Oh ya udah. Kelihatan kok, buka kok kelihatan kok. Kelihatan. Oh kelihatan. Ya udah. Jadi ini dibagi 4, Mon. Jadi kalau secara sumbu X ini gampangannya ya jumlah karyawan. Jadi semakin ke kanan itu karyawan makin gede. Jadi dari 0 sampai yang butuh karyawan 35.000. 35.000 in thousand berarti 35 juta ya. Jadi total di Indonesia. Yang sumbu ke bawah yang vertikal itu estimated business impact. Jadi dari positif 8 0 sampai minus 20 itu impact-nya yang kerasa. Nah, ini mereka bagi 4. Yang area gray, light gray yang dikotakin itu termasuk sektor yang istilahnya impact-nya gede banget. Karena pertama minusnya dia paling gede, jadi bisnisnya udah drop banyak. Kedua, employee-nya juga gede, jadi cost-nya untuk running itu perusahaan juga gede. Nah, ini apa aja? Yang ada di dalam ini dia masukin ada 4 menurut research. Jadi hospitality, construction, manufacturing, transport, retail, wholesale. Jadi kayak hospitality udah jelas ya, kayak modelnya kayak hotel, apa itu kan pasti kena efek juga. Construction. Nah, construction itu adalah Koko handle padahal ya, itu gede juga tuh kok impact-nya kok. Ya betul, jadi construction ke cat tembok, cat kayu besi itu lumayan gede sih. Dan kalau yang divisi 17-nya electroplating itu lebih ke istilahnya kalau yang banyak turun itu otomotif sama assembly, berarti di kuadran yang ini yang sebelah kirinya. Jadi minusnya cukup minus 14% drop, employee-nya nggak banyak tapi dia dropnya lumayan tinggi. Cuman untungnya gue kebantu yang di plating itu kebantu yang industri yang istilahnya ada efek, ada sangkut pautnya sama home care sama food. Jadi di plating ini kan dia ada percetakan, dia plating untuk silinder untuk nyetak bungkus-bungkus packagingnya makanan atau packagingnya home care. Itu masih bagus ketolong di situ sih.
Tapi kalau ke otomotif udah istilahnya banyak turun sih, Mon. Gitu. Oke, thank you Kojai. Gambar ini sangat membantu sekali loh Kojai. Aku jadi dapat gambaran bahwa pertama aku mesti mengucapkan Koko semangat ya Kok. gue ini ya, contoh yang buruk yang jangan ditiru ya dari penjualan ya. Iya, tapi kan itu kan di luar kontrolnya Koko kan ya. Pastinya karena pasti kamu juga sudah berusaha, tapi kalau misalnya kena impact juga susah kan jualannya. Jadi dari sini adalah otomotif kena tuh dia gede minusnya. Construction juga, tapi construction itu dia punya total employee juga besar ya kok ya. Yang aku lihat gede dan bagus itu adalah justru mining, healthcare masuk akal, government, education, dan agriculture. Kita ada nggak sih orang dari DC 17 hari ini nih bersama-sama dengan kita nih agriculture? Ada nggak ya bersama-sama dengan kita agriculture? Bapak Ada, Rudi siapa Hartawan. nih? Siapa? Kok Rudi ya? Siapa tuh? Koko Rudi? Apakah dirimu? Halo, Koko Rudi. Agriculture. Agriculture? Di situ 17. Koko Rudi? Ya, Bagaimana kok? Sesuai dengan datanya yang disampaikan Kojai, are you enjoying an increase? kalau yang sekarang sih menurutku masih ya memang kalau secara total industrinya bisa ada increasement, tapi kan kita fokusnya ini di sekarang ini kan masih di palm oil plantation. Nah itu mungkin terpengaruh juga sama harga CPO yang masih belum bisa tinggi dan black campaign dari Europe sama USA. Jadi masih belum sih di kita. Saya sempat dengar tuh tentang black campaign-nya dari Europe dan yang mereka kembangin sebagai penggantinya kelapa sawit dan mereka bilang kelapa sawit bla bla bla, betul ya kok ya? Iya. Saya sempat ikut fair-nya Koko juga waktu itu di si 17 sebelum di 1 ya. Ya. Oke, paham kok. Jadi karena kita masih main banyak di sawit ya, jadi belum Betul. merasakan impact increase sesuai dengan gambar yang ada di sini. But thank you very much Ko Rudi udah sharing juga bareng-bareng sama kita. Ya, Thank you juga Kojai udah sharing gambarnya. Berarti lanjut coba Cilani. Cilani berarti kemungkinan besar mengalami peningkatan justru ya. Kalau dari gambar ini penurunan, tapi bagaimana dengan bisnis yang dan industri yang sedang kamu jalani Cilani so far? Ya kalau di gambar ini emang food turun ya. Jadi emang benar sih sebenarnya food itu termasuk salah satu industri yang kena impact dari COVID-19 ini. Jadi secara overall turun. Tapi kalau misalnya mau dilihat lebih dekat lagi, lebih kecil-kecil lagi, itu sebenarnya ada beberapa kayak line yang memang turun, tapi ada beberapa yang masih sustain. Yang sustain tuh misalnya kayak seasoning, instant noodle, canned food, terus kayak susu, tepung-tepung itu masih oke sih. Mungkin reasonnya karena kalau kayak instant noodle sama canned food itu kan selain jadi pilihan waktu kemarin kita waktu PSBB untuk makanan di rumah ya. Terus juga ada dipakai pemerintah buat bansos kan. Sedangkan kalau kayak seasoning sama tepung-tepungan tuh kayaknya naik karena banyak orang lebih milih masak sendiri. Sama mungkin banyak orang menemukan hobi baru gitu. Cooking is my new passion. Jadi penjualannya masih oke lah. Sedangkan memang ada beberapa yang juga turun kayak misalnya kayak minuman, kayak powder drink, terus kayak bakery, kayak meat process itu memang turun banyak sih. Pertama kalau kayak minuman itu mungkin karena dari sejak anak sekolah libur tuh dari Maret ya. Karena kalau kayak powder drink itu kan kebanyakan mereka jualnya kayak di sekolah-sekolah sama di warung-warung. Jadi kalau pas sekolah libur tuh memang efek jadi turun. Terus kalau kayak bakery sama meat process mungkin hubungannya sama resto sama mall yang tutup kemarin. Jadi kan banyak. Itu juga sebenarnya bisa dilihat lebih ini lagi sih, bisa dibagi juga. Kalau misalnya di modern trade itu sebenarnya masih better dibandingin yang di general trade, itu turunnya lebih banyak. Apalagi kalau company yang hanya cater khusus di Horeca itu sih pasti kepukul karena mereka banyak tutup itu. Terus kalau di food sendiri, Horeca itu hotel, restoran, kafe, betul bukan singkatannya? Iya, hotel, restoran, kafe, betul. Oke. Iya. Terus kalau di food sendiri tuh juga ada juga ada industri yang cuma ngandelin festive season. Misalnya kayak biskuit sama sirup. Nah itu dia biasanya cuma ngandelin festive season sebagai pendapatan setahun gitu.
Nah, jadi kan tahun ini nggak kelihatan ya, hampir nggak kelihatan festive seasonnya. Jadi ya makanya kenapa tadi food di sini tetap turun, karena kayaknya yang naik tetap nggak sebanyak yang hilang gitu. I see. Oke, kalau kamu sendiri merasakannya bagaimana, Ceh? Di pengalaman pribadimu. Kalau ini kan penjelasan tentang grafik kan. Kalau kamu sendiri? Nah, kalau dari di food sendiri sebenarnya kan memang kebetulan kita ada banyak supply ke yang misalnya kayak seasoning tadi, ada ke instant noodle juga. Jadi sebenarnya sih kita masih oke sih kalau di food masih survive lah paling enggak. Belum terlalu. Berarti masih bisa survive ya dari sisi food kita ya. Tapi memang saya setuju sih Ceh tentang festive season karena memang Lebaran kemarin kurang bombastis ya, nggak seperti biasa, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Siapa yang mau datang? Maksudnya ngapain kita beli biskuit? Nggak ada yang mau datang juga ke rumah kan? Ngapain kita ngecat rumah kok Jai? Orang nggak ada yang mau datang, siapa yang mau lihat? Kita lihat sendiri kan. Jadi istilahnya mungkin jadi tahun penghematan juga karena daya beli masyarakat juga menurun ya belakangan ini. Dan ya, jadi saya orang juga, milih sih. Yes, gimana Ceh? Jadi orang milih jadi back to basic, jadi yang butuh yang penting-penting aja belinya. Yang butuh dan yang penting, saya setuju. Tapi saya salah satu korban dari yang kamu bilang tadi, Ceh. My new passion is cooking. Istri saya juga jadi hobi cooking, padahal sebelumnya enggak. Jadi banyak bahan-bahan yang terbeli tapi terbuang karena gagal masakannya. Ya, saya berharap semoga laki-laki yang lain juga tidak merasakan hal yang sama seperti saya ya. Maksudnya semoga masakan istrinya sukses dan baik dan enak gitu. Oke, kalau thank you Cilani. Kalau dari Awe sendiri, We, gimana kabar kamu, We? Industrimu aman, We? Industri ada yang naik, ada yang turun, Simon. Kalau untuk di PHC sendiri kan kayak kita kebaginya ada beberapa segmen lah ya. Ada yang kayak buat hospital care, terus personal care tuh yang bikin kayak facial wash, krim-krim yang bisa dipakai sama cewek-cewek. Terus dari itu ada home care sama ada dermatologis juga. Dermatologis tuh yang biasanya buat klinik-klinik. Nah, kalau untuk yang kayak hospital care gitu sih naiknya jauh banget, bisa sampai 3 kali lipat. Kalau yang dermatologi sih mayoritas pada turun jauh sih, gitu. Kalau yang lain, ya ada yang naik, ada yang turun sih so far gitu. Yang naik berarti tadi Awe bilang adalah yang hospital care sama yang personal care, betul ya? Iya, sama home care juga ada yang naik sih lumayan. Karena kan sekarang ya? orang-orang kan makin banyak di rumah, ada sebagian yang lebih sering bersih-bersih rumah kayak gitu kan. Yes, betul. Gitu. Yang tadi jatuh berarti adalah yang, sorry? Salah satunya tuh yang dermatologis. Sorry, ini kayak klinik kecantikan begitu bukan sih? Iya, benar-benar. Kayak Natasha Knows You. Iya, kayak RH lah, jangan ngomongin Natasha. Itu kan kompetitor, maafkan saya. Itu customer Semarang itu. Kalau kita sendiri, klinik kecantikan yang kita supply apa sih, We? RH sih yang udah pasti. RH. Nah, teman-teman, jadi kalau mau mempercantik diri, jangan lupa dukung perusahaan kita. Datanglah ke RH ya, dukunglah Awe. Oke, jadi dermatologis yang justru paling mengalami penurunan menurut gue wajar sih, We, ya. Karena siapa yang mau ke klinik kecantikan sekarang? Iya, bahkan tutup kan klinik kecantikan juga sekarang. Maksudnya tutup nggak permanently kan? Enggak, cuman so far kan karena aturan PSBB kan akhirnya ditutup dulu untuk sementara. Jadi kayak dokter-dokternya juga akhirnya jualnya via online sih yang gue dapat info sih. Customer gue sih jualnya via WA kayak gitu segala macam. Karena kan tetap ada yang harus pemakaian rutin kan barang-barangnya. Gitu. Kalau yang hospital care, nah itu naiknya cukup jauh karena kan customer gue bikin kayak hand sanitizer yang buat di rumah sakit tuh. Ko Rudi bertanya, ada yang tahu singkatannya RH? RH itu maksudnya bukan Rudi Hartawan ya kok ya? Maksudnya, ya itu Si Naftali, terima kasih sudah membalas chatnya. Maksudnya adalah RH. RH apa namanya, We? RH klinik ya. RH klinik yang suka ada baliho-balihonya itu loh, Ko Rudi. Yang biasanya cowok ganteng dan cewek cantik yang dipakai. Oh, dulu kamu berjerawat, sekarang jerawatnya hilang gitu-gitu. Kalau yang jelek nggak boleh ya, Mun ya? Kalau yang jelek apa? Nggak boleh jadi bintang ya? Nggak menjual kok. Kamu nggak lihat muka Awe sangat bersinar dan kinclong siang hari ini. Mantap, habis perawatan dia. Kalau, kalau misalnya hand sanitizer gitu-gitu, mainan kamu bukan sih? Iya, itu mainan. Kita tahu belakangan hand sanitizer lagi gila banget tuh. Bahkan orang-orang yang sebelumnya nggak bikin hand sanitizer, pada bikin hand sanitizer. Itu bahaya nggak sih? Maksudnya mungkin teman-teman di antara kita juga ada yang mungkin membuat hand sanitizer,
sendiri belakangan. Gimana cara Iya, bikinnya, atau bahaya nggak sih kalau bikin sendiri gitu? Sebenarnya kalau bikin sendiri nggak bahaya sih, Mon. Cuman ya yang bahaya itu justru kalau gue dapat info sih kayak formulasi atau resep-resep yang ada di internet itu kadang nggak benar juga sih. Seriusan? Gue pakai dari Serius. internet soalnya. Serius, mending lu minta tolong Farhan aja yang bikinin. Ya serius, soalnya kadang mereka pakai komposisinya kayak yang berapa takar sendok makan, yang itu kadang belum tentu benar sih. Ah, men. Gitu. Coba lu share resep yang benernya ada di sini, we. Coba, lu bisa Oh, share. masih. Tuh, Ciuli nulis, takut nggak efektif loh, Mon. Yes, aku juga pikirannya takut. Follow IG kita dong. Oke, Cimeli minta di follow IG-nya. Siap, boleh teman-teman follow. Apakah di sana ada cara penjelasan membuat hand sanitizer, Cimeli? Ada tuh di The Beauty Book by LTL. Mantap. Cimeli mungkin bisa sharing sama kita satu resep aja untuk bikin hand sanitizer yang aman tapi efektif. Ini penasaran juga karena saya kebetulan kalau pulang ke rumah itu harus disinfektan, selalu harus disinfektan badan, tas dan sebagainya. Dan saya disinfektannya menggunakan disinfektan buatan saya sendiri. Boleh di-sharing nggak tuh? Iya, jangan sharing IG-nya. Sharing resepnya dulu ya. Coba teaser dulu dong, teaser. Katanya nggak mau, biar follow dulu. Ya udah, ntar kita follow deh. Oke. Nah, tapi kalau dari industrinya sendiri, aman kah? Maksudnya hand sanitizer banyak yang bikin kah atau gimana? Bagaimana dengan customer-mu? Customer gue sih banyak banget yang bikin hand sanitizer. Bahkan demand-nya mereka tiba-tiba naiknya jauh banget. Terus juga ada customer gue yang tadinya biasanya bikin kayak body scrub, krim kayak gitu, bahkan mulai bikin hand sanitizer. Tapi itu kemarin, kayak April, Mei kayak gitu. Sekarang sih demand-nya udah nggak setinggi itu. Karena kan ya kita bilang hand sanitizer kan pembuatnya sekarang udah banyak banget kan, udah mass product, dan ya kalau kata gue sih udah jenuh banget gitu. Jadi akhirnya sekarang demand-nya udah mulai turun lagi. Gitu. Jadi penasaran sih. Yes, siapa tuh? Gue penasaran sih, Mon, sama ini hand sanitizer, dunia hand sanitizeran, Mon. Kenapa kok? Penasaran apa kok? Tanya sama Kowe. Jadi modelnya kalau hand sanitizer ini sebenarnya kan dari barang lama banget kan. Maksudnya nggak baru-baru aja, dari dulu kan sebenarnya udah ada kan. Iya. Nah, baru sekarang booming aja. Nah, ini sebenarnya gue dulu nggak pernah ngamatin hand sanitizer ya, dan sekarang kalau bisa dilihat itu sekarang harganya udah kembali ke normal atau gimana. Terus kayak modelnya kalau yang customer gue ada sih yang di coating itu mereka malah banting setir buat ke bikin hand sanitizer, bikin seriusan kok? Iya. Jadi dari coating, dari bikin cat lantai buat ini, cat lantai buat kayak buat lapangan parkir, buat apa. Dia banting setir bikin hand sanitizer sama sabun cuci tangan. Nah, itu gue pengen tahu maksudnya istilahnya itu pemainnya tuh nggak banyak atau memang sudah jenuh atau gimana sih? Kok masih istilahnya apa masih ada peluang di sana atau gimana ya? Oh, jangan-jangan nih Dirty Boba mau jualan hand sanitizer ya? Atau jual RH, Mon. Oke. Boleh dijawab, silakan. Ya sebenarnya kalau misalnya yang tadi gue bilang sih, kalau udah jenuh sih lumayan jenuh ya. Cuman ya peluang sih tetap ada, karena kan apalagi sekarang kan PSBB udah mulai udah dilonggarin lagi kan. Jadi orang konsumsi untuk hand sanitizer ya tetap ada. Terus kayaknya bukan cuma di Surabaya aja sih kok, justru di customer gue yang di Bandung pun yang tadinya bikin cat, bahkan dia sekarang lagi bikin hand wash, lagi bikin hand sanitizer juga sih justru. Karena mungkin mereka butuh untuk survive sih kalau kemarin gue ngobrol sama customer juga. Terus ya buat hand sanitizer sendiri ya sebenarnya ya ada prospek sih, tapi ya harus dipikirin lagi lah ke depannya, karena bakal jenuh juga sih kok. Iya, takutnya cuman sebentar doang atau bisa long last gitu sih. Iya, betul. Terus ya sama yang tadi pertanyaan Koko juga kan, sama apakah harganya sekarang udah mulai stabil lagi? Kalau beberapa company besar itu mereka diawasin banget sih kok sama pemerintah. Jujur. Jadi mereka ada harga eceran tertinggi gitu. Iya, mereka nggak boleh jual. Mereka kan ada jual ke distributor kan. Nah, jual ke distributornya mereka itu tuh mereka nggak boleh naikin harga. Oh.
Jadi mereka sampai ada kemarin sih dapat info dari customer gue, customer didatangin sama polisi untuk kayak pengecekan rutin. Harga yang dia jual ke distributor tuh berapa sih, ada kenaikan atau enggak. Cuman memang kayak kemarin kan waktu pas bulan April gitu kan sempat tiba-tiba harganya melambung tinggi banget ya. Nah itu sih mungkin dari pemain-pemain baru yang tadinya nggak pernah bikin, tiba-tiba bikin, terus dia jual harga tinggi karena demand-nya lagi tinggi, istilahnya gitu. Padahal ya dari sisi raw material, nggak semua raw material itu selalu naiknya sampai setinggi itu. Cuma memang sekarang masih cukup tinggi dibandingkan dulu kondisi normal. Oke, kejawab Kojai? Jawab, Mon. Oke, kalau gitu ini membawa aku ke pertanyaan aku berikutnya karena aku cukup penasaran. Aku kan bukan orang marketing, so aku pengen tahu kalau kita tuh punya end product yang dijual di pasaran, itu apa aja ya dari sisi yang kamu jual saat ini dari industrimu? Apa aja sih yang dijual di pasaran? I mean, udah barang jadinya, bukan raw materialnya ya. Tapi udah jadinya tuh apa sih? Jadi kita sebagai end user mungkin, yeay kita dukung Lautan Luas, kita beli barangnya. Ini pesan sponsor ya. Tapi enggak bercanda, bukan pesan sponsor, teman-teman bercanda, saya bercanda. Bukan pesan sponsor. Tapi maksudnya kalau pengen dukung tuh apa sih? Karena aku tahu kan kita jualan Indomie, betul ya? Iya. Indomie itu dari kita kan ya? Nah, jadi teman-teman jangan lupa makan Indomie ya, teman-teman. Ya? Bumbunya, Mon, bukan ininya. Bumbunya ya. Jadi jangan lupa makan Indomie, teman-teman, terutama anak kos. Steven, jangan kurang-kurangin makan Indomie, makan yang banyak, hati-hati, tapi kanker usus. Oke, tapi kalau end product-nya itu apa sih, We? Yang bisa kita pakai gitu, dari kita sendiri, buat kita sendiri? Kalau customer gue sih, yang brand-brand terkenalnya kayak contohnya Nuvo, Hada Labo, Gift, sama Sleek. Itu sih yang mungkin bisa yang mungkin orang-orang sering lihat juga di mana-mana kayak gitu. Nuvo, Hada Labo, Sleek, Gift ya? Iya. Itu yang sering muncul dan sering dipakai ya? Betul. Kalau aku sih kebetulan hand sanitizer-nya Nuvo, mantap. Sering-sering dibeli ya. Siap baik. Cuman kalau gitu berarti rekomendasinya adalah kita kalau mungkin mau beli hand sanitizer atau mau beli disinfektan dari tempat yang sudah terjamin kali ya, jangan dari penjual yang bikin sendiri. Karena banyak tuh yang jual murah Tokopedia. Ya betul sih, lebih baik kalau misalnya memang pengen yang lebih aman dari yang mereka sih, karena kan secara fungsi mereka pasti udah ngecek segala macam sih, gitu. Kadang kan kita juga nggak tahu tuh yang nggak ada brand-brand kayak gitu, apa mereka bikin sendiri sesuai dengan aturan yang dikeluarin sama pemerintah atau enggak, itu kan kita nggak pernah tahu. Betul. Citere ada nulis nih, 50 ml hanya 8.000 di JDID, mantap. Tapi ini merek apa ya, Ci? Ini merek apa ya, Ci ya? Boleh tulis di chat tuh, Ci. 50 ml 8.000. Itu sih hitungannya murah apa mahal, We? 50 ml 8.000. Nuvo yang biru. Gua harus hitung dulu formulasinya. Jangan dihitung. Tapi si Meli udah balas katanya murah. Jadi murah di nama. Jadi teman-teman boleh tuh lari ke JDID. Kalau misalnya mau beli Nuvo 50 ml yang biru ya. Jangan lupa sering-sering dipakai untuk bersihin tangan kita. Thank you, We. Thank you, Citere. Thank you, Cimeli. Mantap sekali. Kalau dari Kojai, barang kamu apa Kojai yang kamu jual di pasaran saat ini? Saya tahu sih kita kayaknya nggak akan beli cat dalam waktu dekat. Tapi boleh di-sharing, nggak enak lah. Kalau gue udah nanya Awe, gue nggak nanya lu kan. Gimana? Barang-barang apa aja yang ada di pasaran? Ya. Jadi kalau cat sih kayaknya juga lu mau beli untuk ngecat sendiri juga nggak mungkin sih, Mon. Biasanya kan paling cat itu kalau dari yang gue handle, yang gue Surabaya Jawa Timur ya, paling itu kayak modelnya Avian. Nggak tahu udah sampai Jakarta belum ya? Harusnya udah sih Avian, lalu kayak Paragon. Kalau yang customer Jakarta paling kayak Mobilex, Nippon Paint, kayak gitu-gitu sih, Mon. Yang cat-cat yang beredar gitu. Jadi kalau mau beli cat Avian, Nippon Paint ya, awas beli yang lain teman-teman. Thank you Kojai. Ada pertanyaan dari Korendi. Mau tanya ini, hand sanitizer versus hand soap lebih bahaya mana ya? Karena yang saya tahu kandungan antibakteri yang terkandung bisa menyebabkan mutasi gen. Wow. Wah, pertanyaannya. Pertanyaan sulit nih. Apakah ada yang bisa membantu? Contoh triklosan. Oke, saya makin kehilangan. Apa itu?
Ini mau siapa yang jawab nih? Gua yang Ayo, jawab. siapa yang mau jawab nih? Boleh izin jawab technical. Langsung laboratorium analis kita, Farhan Nafisah. Silakan. Oke. Bentar, orangnya lagi bingung cara unmute-nya gimana. Farhan kayaknya ada di sebelahnya Awe kan? Iya, ada. Dari tempat Awe aja nggak apa-apa. Halo. Wait, siap, mantap. Ini pakai ini lagi ya, baju putih ya. Saya semakin percaya loh ini. Tadi pertanyaannya yang soal hand soap sama hand sanitizer. Seharusnya produk hand sanitizer sama hand soap itu dua-duanya nggak berbahaya selama penggunaannya benar. Terus bukan hand sanitizer abal-abal ya. Jadi kalau misalkan setahu saya hand sanitizer itu ada izin Kemenkesnya juga. Yang pasti itu kan kayak terawasi tuh. Pertama itu. Terus kedua si hand sanitizer itu memang biasanya dia mengandung antibakterial. Nah, memang kalau misalkan pada kadar tertentu si antibakterialnya itu bisa mengakibatkan mutasi gen karena memang ada pengaruh ke kesehatannya juga. Itu juga hasil dari penelitian gitu. Diaplikasiinnya biasanya di tikus kayak gitu kan. Nah, tapi ketika satu antibakterial itu udah bisa dimasukin ke dalam hand sanitizer, itu tuh kayak mekanisme tuh panjang banget. Jadi ada daftar bahan apa aja yang sifatnya antimikrobial tapi bisa menjadi bahan aktif untuk hand sanitizer. Itu pun juga hasil dari riset. Jadi kayak ada regulasinya gitu dan kadarnya juga ditentuin gitu. Jadi kalau misalkan istilahnya karena udah ada regulasi, otomatis si produk itu tuh pakai antibakterialnya nggak salah kadarnya dan nggak salah barangnya gitu. Jadi kayak seharusnya kalau penggunaannya tepat dan kadarnya tepat itu nggak akan ada impact bahayanya kayak gitu. Cuman concernnya sebenarnya di sini ketika teman-teman keseringan pakai hand sanitizer sama hand soap, biasanya efek yang lebih kerasanya itu adalah moisture kulit kita yang berkurang banyak gitu. Kerasa nggak sih kayak sering pakai jadi cepat kering gitu? Yes, banyak. Kelembaban kulit kita yang tertarik sama si hand sanitizer atau hand soap itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi tugasnya mungkin sekarang kayak PR kita tuh sering-sering pakai lotion aja atau misalkan cari produk hand sanitizer atau hand soap yang dia ada moisturizer-nya gitu untuk bisa menjaga juga kelembaban kulit kita kayak gitu. Wow, jawaban yang sangat baik ya. Jadi tadi saya sebenarnya pengen nanya tentang penggunaan. Yang penggunaan itu maksudnya jadi jangan terlalu sering gitu ya, Farhan? Sebaiknya sih gitu. Cuman kan dengan kondisi kayak gini kita new normal, ya harus ya nggak sih mau nggak mau. Nah itu yang pertama kan mungkin kayak bolehlah kita cari-cari produk yang hand sanitizer itu dia udah punya moisturizer-nya. Jadi dia mengandung emollient, dia mengandung sesuatu yang bisa menahan kelembaban kulit kita. Jadi sesering apapun seenggaknya kulit kita tuh kelembabannya nggak terlalu berkurang banyak gitu. Kalaupun misalkan memang nggak bisa, ya kali ini bisa dengan kayak setelah kita pakai sanitizer nih, kita misalkan pas malam-malam atau pas lagi nyantai, kita sempetin pakai lotion, pakai butter, kayak gitu. Jadi kayak buat bisa menambah kelembaban kulit kita gitu. Sama kalau bisa sih kayak pakai sesuatu yang bisa menutrisi kulit kita juga gitu. Farhan, aku laki-laki dan aku end user. Bolehkah aku tahu nama produknya? Nama produknya apa ya? Banyak sih kalau produk hand sanitizer. Iya, buat moisturizer yang ada hand sanitizer, ada moisturizer. Kemudian kalau malam mungkin lotion gitu. Apa ya? Itu aja kayak Citra, terus Marina. Iya, lotion kayak biasa. Iya, umum-umum aja, Citra, Marina gitu ya? Iya. Siap, baik. Atau kayak yang suka ke body shop yang body butter kayak gitu juga bagus. Body butter? Iya. Body butter. Yang dari body shop. Banyak sekali yang saya tidak tahu di dunia ini ternyata. Tapi thank you banget udah mau sharing ya, Farhan ya. Ko Randy, apakah terjawab kok? Ko Randy, terjawab kah? Orangnya udah pergi. Oh, terjawab. Siap, baik. Thank you, Farhan. Udah sharing. Mantap sekali. Teman-teman, inilah yang disebut sebagai spirit LTL Fair ya, teman-teman ya. Jadi, semua partisipan itu, semua pembicara ini juga adalah partisipan. Jadi, teman-teman pun juga adalah pembicara. Jadi, jangan takut untuk ikut sharing, jangan takut untuk ikut bertanya. Kita di sini having fun aja bareng-bareng. Thank you banget, Ko Randy udah nanya ya. Jadi, memberikan insight baru buat kita.
Tapi sebelum lautan luas berubah jadi perusahaan hand sanitizer, saya langsung nanya ke Cilani aja deh. Cilani, produk kamu apa? Nanti kita bahas hand sanitizer mulu nih sampai sore. Produk gue tadi udah disebutin ya, Indomie. Uh-uh. Bumbunya tapi lagi Mon ya. Terus kayak Ajinomoto, Sajiku, terus kayak susu-susu, Indomie, Garuda Food, ya kayak gitu-gitu Mon. Kalau Garuda Food berarti bisakah saya bilang semua makanan Garuda Food itu dari kita? Enggak semua, kayak Malkis gitu, terus kayak minumannya Coklatos. Oh, tuh Jason bilang, pesan sponsor Jason, susu bayinya Morinaga ya? Iya. Itu dari kita juga ya? Iya. Baru tahu loh bumbu Indomie yang mana atuh. Kita ngurusin bumbu semuanya kah? Iya, kan dia pakai ya gue jualan fillernya jadi dipakai di semua bumbunya sebagai kayak base-nya gitu. I see. Jason apaan sih nih, SGM enggak, Frisian Gold enggak. Sen lu lagi buka toko sembako apa gimana sih? Diseleksi sama Jason tuh. Aduh. Oke. Jelas tuh dijawab semua sama Jason. Ya Jason, kamu list aja di situ, kita ngomong, kamu list produk di sana ya. Thank you Jason. Iya, jadi teman-teman, gimana dengan situasi kondisi Anda saat ini? Para pembicara udah sharing sama kita. Kalau teman-teman sendiri gimana sih kondisi industri teman-teman? Apakah naik atau turun? Boleh tolong tulis di chat teman-teman. Curhat aja nggak apa-apa. Tulis naik atau turun. What happened dengan industri yang kamu sedang jalankan saat ini? Bisnismu lagi lancar nggak? Boleh tulis di chat dong teman-teman. Silakan. Boleh ya. Juga penasaran mau tanya sama partisipan nih Mon. Yes. Gue lanjut yang ini sih, yang kalau gue kan kebetulan masih junior di sini, gue pengen tahu dari yang senior. Ini kalau gue gak dapet data yang kembali ke McKinsey, itu infonya kalau kondisi COVID kita dibanding 98, itu menurut data mereka yang masih mending COVID sekarang, Oh gitu? dibanding 98. Cuman kalau gue ketemu customer, gue tanya yang udah agak lama-lama dari 98 sudah established mereka bilang 98 gue masih bisa jualan. Kondisi sekarang ini parah banget. Jadi gue pengen dapat istilahnya gambarnya gimana sih kalau dari yang tim-tim yang istilahnya yang sudah tahu 98 tahu, di sini tahu. Rasanya gue 98 gitu ya? Iya, gue 98 mungkin masih makan Indomie kali ya. Aku 98 juga umur 6 tahun, lagi ngungsi. Aku paham pertanyaannya, itu kayak semacam perbandingan gitu kali ya. Gimana situasi saat ini dibandingkan dengan kemarin. Kalau logikaku mungkin beda industri, beda konteks kali. Tapi coba kita tanya ke partisipan. Teman-teman partisipan, ada beberapa yang mungkin sudah pernah melewati masa-masa penjualan di LTL tahun 98. Dibandingkan dengan masa-masa 98 dengan saat ini, apakah ada teman-teman yang bisa memberikan jawaban untuk perbandingan? Ya, Putri lagi jualan produk, nggak apa-apa. Yuk, sambil jualan produk. Apakah ada teman-teman dari partisipan yang bisa sharing sama kita? Gimana sih perbandingan antara dulu tahun 98 sama sekarang? Ini hampir semuanya ikut hari ini milenial nih soalnya nih. Ini lagi menikmati liburan sekolah waktu itu, karena sekolah kan diliburin kan. Apakah ada di antara teman-teman yang pernah melewati prosesnya? Bisa sharing sama kita? Coba dibantu. Iya, di chatroom ada tulisan-tulisan tapi isinya produk semua. Oke, baik. Sepertinya tidak ada respon, Kojai. Oke, ini gue cuma share doang sih. Ini grafiknya si McKinsey. Jadi dia bandingin, udah kelihatan ya Mon ya, muncul ya? Siap, muncul. Iya, jadi di sini yang paling bawah AFC, Asian Financial Crisis, di sini 98, dia secara GDP sih sampai minus 13% deh. Sedangkan yang Corona ini 2020, ini dia A1 dan A3, ini dia itu istilahnya kayak ngasih gambaran simulasi lah. Simulasi itu GDP cuma minus 1 sampai minus 4. Dibandingin sama yang Global Financial Crisis yang tahun 2009 ini kita nggak ngefek sih. Indonesia masih growth 5%. Jadi kalau dibandingin sama 98 dia bilang sih sekarang masih better gitu. Oke, ternyata ya maksudnya situasi tidak seburuk
pada tahun 98 ya. Jadi teman-teman kita masih bisa take hope. Kalau 98 aja kita bisa bounce back. Bahkan tahun 98 kalau aku nggak salah ingat history, Kak T mohon maafkan aku kalau aku salah ya. Dari core value kamu. Tahun 98 kita beli gedung Geraha Indra Mas. Betul ya. Kita di Jakarta beli gedung ini gitu. Tahun 98 loh, saat orang lagi kena krisis semuanya di sana dan sini. Kalau tahun 98 kita bisa bounce back dengan luar biasa. Aku yakin juga tahun 2020 dan 2021 kita bisa bounce back untuk terbang semakin lebih tinggi lagi. Oke, siap, semangat. Amin. Semangat. Amin. Thank you ya Kojai untuk tambahan infonya, senang banget loh. Mantap, kamu ini menyediakan banyak ya? Menyediakan banyak chart ya? Dapatnya doang sih, Mon. Oke, thank you ya Kojai ya. Thank you Cilani dan juga Awe untuk sharing tentang industrinya. Nah, menariknya PSBB yang kemarin terjadi dan menggoncangkan banyak industri yang ada di nasional Indonesia, nggak hanya kita doang yang mengalami, mengubah loh teman-teman, mengubah cara kita bekerja, mengubah cara kita ketemu klien. Karena yang sebelumnya meeting online seperti ini adalah sebuah hal yang sangat eksklusif, kita cuma bisa pakai Vicon dan sebagainya. Ketika PSBB kemarin WFH, tiba-tiba boom, semua orang pakai Zoom, semua orang pakai Microsoft Teams, semua orang pakai GoToMeeting dan sebagainya. Nah, berarti ada nggak sih proses perubahan cara teman-teman ketemu sama customer belakangan ini? Kalau tadi Awe gue tanya terakhir, sekarang Awe gue tanya pertama, Awe. Gimana, Awe? Ada banyak perubahan sih, Mon. Kalau dari customer gue ya, ya biasanya harus ketemu meeting kayak gitu. Sekarang lebih banyaknya by phone, by WhatsApp. Terus bahkan dari prinsipal kita kan dulu kan suka datang, visit keliling. Sekarang mereka lebih ngadainnya kayak webinar, jadi seminar di web pakai Teams kayak gini. Dan ya surprisingly customer juga oke sih, terima dan feedbacknya pun bagus sih dengan kondisi seperti ini. Dan kayaknya kita lihat sih ini bakal jadi opportunity ke depannya untuk tetap jalan seperti ini. Jadi kayak salah satu cara kita bisa communicate sama mereka juga. Sebenarnya ada positifnya, We ya. Ini reducing cost banget kan? Ya sebenarnya reducing cost sih. Cuma tetap mau kayak gimana pun lebih ketemu orang sih. Yes, betul sih, setuju sih. Pasti teman-teman yang lain juga setuju ya. Lebih enak ketemu sama orang ketimbang kita harus ketemu online seperti ini. Tapi aku yakin to the future ini akan jadi sebuah norma baru sih. Cara ketemu online seperti ini. Jadi kita harus belajar untuk terbiasa kali ya, We ya. Iya, betul-betul. Dan I think juga customer kayaknya nggak ada pilihan nggak sih? Gak ada sih, soalnya mereka butuh. Mereka butuh juga kan? I see. Thank you, Awe. Bagaimana dengan Cilani? Sama sih, pasti mirip. Jadi kalau yang biasanya face to face jadi online, by WA, by phone, ngobrol-ngobrol, nanya-nanya. Update juga cuma bisanya kayak gitu. Ya jadi apa ya, kayak ini sih sebenarnya kayak the best we can do saat ini aja. Karena kan kita masih WFH. Walaupun sekarang udah balik masuk, tapi sebagian juga masih gantian. Terus kalaupun udah masuk, mereka juga masih belum bisa terima tamu biasanya. Jadi dan belum mau biasanya didatengin. Terus kayaknya sih ini bakalan berlangsung cukup lama ya kalau gue lihat. Maksudnya bukan. Ini sebuah kabar baru buat aku. Cece bilang tadi mereka sudah buka tapi nggak mau terima orang masuk. Oh iya, nggak mau. Belum boleh dulu. Jadi tetap kalau meeting tetap bisanya baru online. Oke, siap. Baik, Ceh. Yeah. Menarik ya. Artinya kita sudah mulai WFO, tapi dari WFO pun belum bisa ketemu orang. I see. Belum Bagaimana bisa. dengan Kojai? Sama Simon, gue sama sih sama Koawe sama Cilani. Jadi kondisi sekarang juga customer juga ada masuk, cuman mereka ada regulasi dari perusahaan juga nggak terima dari tamu luar. Karena mereka dari karyawan sendiri waktu masuk juga screeningnya juga ketat dari karyawan-karyawannya. Apalagi karyawan-karyawan yang istilahnya ratusan, yang banyak-banyak itu mereka ketat. Jadi mereka nggak mau sampai ada kebobolan kan. Jadi mereka istilahnya ya udah so far kalau butuh ngobrol mungkin telepon, WA atau video call. Jadi manfaatin itu semua sih so far. Gitu. Oke. Jadi regulasi dan screeningnya juga apalagi buat yang karyawannya ratusan tuh ribet ya. Coba. Ini udah mulai rame di chatroom. Ada Korendi sama Kak Putri. Customer masih khawatir ada regulasi screening. Kak Putri juga bilang Arnold belum bisa ditemuin. Teman-teman, ada yang sudah pernah jalan untuk ketemu klien belum di saat ini so far? Boleh tulis di chatroom dong. Beberapa teman aku kemarin aku WA lagi pada banyak yang customer. Nah, tapi kayaknya mereka nggak ada bersama-sama kita hari ini. Kalau teman-teman yang ada di chatroom hari ini apakah banyak yang sudah ketemu customer? Udah sempat ketemu customer lagi secara offline ya, face to face, ada nggak?
Coba guys tulis. Kalau misalnya belum juga boleh tulis belum, silakan. Masih online. Boleh tulis. Apakah sudah ketemu customer lagi, teman-teman? Boleh tulis di chat ya. Kita komunikasinya seperti ini biar rame nih. Sambil saya minum, teman-teman sambil tulis ya. Ko Rudi belum? Yang lain? Gimana yang lain? Apakah sudah ada kesempatan untuk ketemu sama klien Anda? Menarik ya. Udah ke kantor tapi belum bisa ketemu. Kalau supplier atau principal ada yang udah sempat mampir ke sini? Ke kantor kita maksudnya? Kalau supplier gue sih juga belum. Belum ya? Ini Cimeli nih, ada. Pas ada komplain quality, malah dipanggil ya, kalau komplain ya baru dicari ya, Ce ya. Dasar emang customer tuh suka begitu. Kowian masih online meeting, nggak presentasi via Microsoft Teams. Yes. Presentasinya pun juga online ya, Kowian ya. Jadi teman-teman dalam situasi saat ini, kita nggak tahu masih sampai kapan. Ini bisa jadi terjadi panjang ke depannya. Katanya WHO, bahkan saya pernah baca artikel, Corona, COVID-19 will still be with us until 80 years, 80 tahun ke depan, teman-teman. So, I think it's kind of crazy. Kita belum ketemu vaksinnya juga sampai sekarang. Dan nggak pernah tahu akan terjadi second wave atau enggak. Kasus di Indonesia nambah terus, teman-teman. Kita udah nomor 1 di regional Southeast Asia. Asia Tenggara, yeay! Congrats. Saya bukan mendoakan ya, tapi feeling saya bakal terjadi mungkin second wave, third wave, dan sebagainya. Kita harus tetap vigilant, harus tetap hati-hati, teman-teman. Nah, berarti penting untuk saya tanyain sama pembicara-pembicara kita hari ini. Boleh nggak saya dengerin atau tahu best practice teman-teman selama ini ketika ketemu sama customer secara online, apa sih best practice-nya atau tips-tips dari teman-teman supaya kita tuh mungkin nggak banyak miskom, supaya kita bisa tetap jualan dengan efektif, mereka tetap mau beli, supaya mereka tetap suka sama kita, cara kita berjualan online gitu ya. Ada tips-tipsnya nggak yang bisa teman-teman sampaikan ke kita? Mungkin aku coba dari Kojai dulu kali ya. Kojai? Oh, kalau gue sih istilahnya lebih ke so far selama ini kayak dari yang waktu Februari, Maret itu kan sudah mulai banyak yang drop itu penjualan. Gue sih jadi tetap kontak paling mungkin lebih banyak ke pribadi. Jadi kayak mereka cerita. Jadi kayak kemarin Lebaran itu gue sampai video call kan sama si ini customernya juga. Kadang gue dia cerita bikin opor ayam lah, ketupat lah. Jadi paling tidak istilahnya kondisi sekarang ini kan yang ngerasain bukan lautan luas doang. Jadi kita sama kompetitor lainnya kita di level yang sama. Yes. Gimana caranya istilahnya kita tetap ada di kontaknya customer walaupun kondisi kayak gini. Istilahnya kita bisa jadi yang paling baik di antara semua yang buruk lah. Oke, siap. Paling baik di antara semua yang buruk, the lesser evil ya. Berarti tadi Koko bilang bagus banget tuh kok. Walaupun kita tidak sedang berjualan, saat Lebaran, saat Hari Raya, itu tetap video call untuk nanya apa yang dilakukan gitu ya? Ya, jadi itu ada manfaatnya juga sih, Mon. Jadi kita ngerti kondisinya, misalkan dia customer ini susah bayar atau gimana masuknya kapan. Jadi kita lebih aware juga. Jadi kita ngerti, oh ini lagi ada ini. Jadi kalau misalkan dia minta barang, kita lebih istilahnya lebih hati-hati juga sih. Jadi lebih siap gitu. Ya. Berarti momen call itu juga menjadi salah satu momen cari informasi ya kok? Iya, bisa dibilang gitu sih. Kok boleh kasih tips nggak kayak pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kamu ajukan sehingga orang tuh nggak nangkep, oh gue lagi ditanyain nih, tapi sebenarnya dia lagi bangun hubungan, tapi nggak ketahuan bahwa kita lagi cari informasi. Kayak caranya gimana sih kok? Gak ada cara khusus sih yang gue lakuin sih, paling biar ya gue tanya sih, tapi lebih banyak jangan diinterogasi, lebih banyak gue yang cerita. Jadi gue bilang, oh di lautan lo gini. Sekarang misalkan lagi WFO gantian sehari-sehari. Terus biasanya kalau dia oke, malah dia yang nimpalin, kita nggak nanya, dia cerita duluan. Jadi nimpalin, oh gini, ngerti gitu. Terus baru nyambung lah istilahnya. Habis gitu gimana produksi, ada yang dirumahkan nggak, gimana. Jadi ngerti sih lebih ke sananya. Oke, jadi gitu caranya kok ya. Jadi kita cerita duluan, orang nimpalin. Kalau mereka nggak nimpalin, mungkin kita bisa nanya, kalau di sana gimana gitu kali ya. Iya. Terus dia bilang rahasia perusahaan. Males banget. Gue males banget kalau udah begitu. Thank you Kojai. Kalau Awe gimana lo, We? Tips-tips, teknik-teknik yang bisa kita sampaikan, best practice lu.
So far sih mirip kayak ke Wijaya juga sih. Jadi ya lebih banyak telepon kayak gitu aja. Karena apa ya, maksudnya emang cuma dari telepon kayak ngobrol-ngobrol kayak gitu akhirnya bisa tetap ada hubungan sama customer juga sih, dari meeting juga segala macam. Makanya nanti pas lagi telepon kadang mereka juga curhat sedikit kayak gitu sih. Oke, lo pernah mengalami curhat berarti dari salah satu customer lo? Ya lumayan sih. Berapa panjang bro? Ya bisa sampai 15-20 menit. Oh, itu butuh kesabaran ya dengerin ya. Yang dicurhatin tentang kerjaan atau kehidupan pribadi? So, sometimes ada yang kerjaan, ada yang kehidupan pribadi juga karena misalnya jenuh apa segala macam. Kadang kan soalnya ada customer gue juga kan yang mungkin dia tinggalnya di kos juga kayak gitu kan. Ya, jadi ngobrol-ngobrol lah, sama-sama curhat gitulah dia. Sama jenuh kayak gue dulu biasa di kosan. Sama-sama berbagi kesedihan ya bro. Teman-teman yang partisipan yang lain, apakah ada yang pernah mengalami dicurhatin sama customer Anda? Atau Anda malah curhat ke mereka? Boleh tulis di chat ya pengalaman Anda. Kalau Anda pernah dicurhatin, tulis saja pernah gitu. Misalnya pernah dicurhatin atau pernah mencurhati gitu. Sip, sambil nunggu chat room, kita coba ke Cilani. Cilani, what about your tips? Thank you ya, ya. What about tips dari Cilani? Sama sih, nggak ada yang spesial. Jadi memang sama, jadi kayak nelfon-nelfon, WA, ya dibungkusnya pakai tanya-tanya kabar. Jadi bisa dapat info dua-duanya. Jadi kan pertama kita tanyain kabar itu tujuannya supaya, karena kan kita nggak pernah ketemu ya, jadi supaya stay in touch sama customer. Terus belakang-belakangnya sekalian bisa tanyain misalnya kayak keadaan pabriknya kayak gimana, terus apakah mereka kerja dari rumah atau kerja udah balik kantor, terus produksinya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Sama aja. Oke, great, thank you Celani. Berarti yang aku tangkap dari jawaban 3 teman-teman ini adalah jangan sampai kita nelpon mereka itu langsung ngomongin soal kerjaan, tapi kita jangan sampai meninggalkan yang namanya personal touch-nya kali ya teman-teman ya. Iya. Jadi yang paling penting tetap kita harus bangun hubungan, jaga raport yang positif, baru kemudian jangan lupa kita telepon jangan hanya jaga raport doang atau bangun hubungan doang, tapi juga perlu untuk cari info tentang kejadian ada di sana. Karena tadi Kojai sempat ngomong bagus tuh, takutnya ketika kita dapat info kita jadi tahu tentang kekuatan atau kemampuan finansial customer kita, betul ya? Entah mereka masih bisa jualan atau mereka udah nggak bisa jualan dan sebagainya. Karena itu kekhawatiran juga sih, kalau misalnya kita jualan barang, mereka nggak bisa bayar, ya gimana? Bahaya banget, betul ya? Kojai betul ya? Iya sih, betul. Loh kalau misalnya kayak begini, maksudnya gimana cara kita bisa identifikasi? Cara identifikasi, ada yang bisa jawab nggak ya? Ada yang bisa bantu kah? Bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi atau melihat apakah customer kita tuh sanggup bayar atau enggak sih dalam situasi yang serem begini? Banyak perusahaan udah pada mulai merumahkan karyawan, mencat karyawan dan sebagainya gitu. Gimana cara kita bisa identifikasi? Cila nih, mau jawab? Ya kalau misalnya di lautan luas sih untungnya ya memang sangat merhatiin yang kayak gini-gini. Jadi toolsnya udah disediain gitu dari manajemen. Jadi udah jelas ada, apalagi waktu kemarin waktu baru-baru kejadian kayak PSBB terus kurs naik, itu dari kita kan udah keluarin rules terus kayak kayak policy baru yang memang di-apply-nya khusus untuk kejadian sekarang. Jadi salesman itu udah disediain toolsnya gitu. Cuma yang memang yang perlu dilakukan salesman itu adalah komunikasi ke customer-nya kan, karena sebenarnya waktu kondisi kayak sekarang yang punya policy baru bukan cuma kita, mungkin di customer juga. Nah, jadi mungkin challenge-nya gimana caranya komunikasiin policy ini ke customer supaya tetap bisa di-apply, tapi jangan sampai misalnya kayak merusak hubungan atau gimana gitu. Jadi ya kayak gitu. Apa sih toolsnya, Cek? Ya maksudnya kayak misalnya kayak kontrak, biasanya kita bisa accept kontrak panjang, itu kita sekarang udah nggak boleh. Terus kayak untuk validity penawaran, harga, terus pengiriman, itu semua dijagain pendek-pendek gitu loh, Mon. Jadi supaya ya supaya ngurangin resiko lah. Jadi memperpendek jarak antara barang masuk sama keluar. Gitu. Kalau dulu mungkin kontrak bisa panjang, sekarang dipendekin gitu ya. Ya. Dan itu semua terjadi secara global. Awe, Kojai juga mengalami hal yang sama? Iya, sama Mon. Sama ya. Kalau Awe sendiri, gimana We? How do you predict? How do you identify the situation? Ya sebenarnya mirip, tetap banyak komunikasi sih sama customer. Kayak ngobrol-ngobrol sama mereka juga dari beberapa bagiannya juga, kayak misalnya purchasing, R&D. Kadang kan mungkin ada beberapa kondisi yang kayak purchasing nutupin nih,
Jadi kadang ngobrol juga sama tim R&D-nya juga. Gimana sih sebenarnya produksinya mereka, penjualannya mereka juga so far. Terus apa sih sebenarnya yang arahan dari manajemen mereka juga kayak gitu segala macam. Itu yang untuk kayak kita pantau juga pergerakannya mereka sih sebenarnya kayak gimana. Terus di satu sisi juga kan emang dari lautan luas yang kayak Cilani bilang juga kan udah cukup memperketat aturan segala macam. Jadi kayak kita PO dalam IDR aja tuh harus misalnya 3 hari sebelum pengiriman barang atau 7 hari sebelum pengiriman barang. Itu pun udah cukup membantu sih gitu. Seperti itu sih. Oke, teman-teman ada pengumuman sebentar ya. Habis ini Kojai ya. Gua kira lu di airport nih. Udah mau terbang pesawatnya. Wajib cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki gedung. Lalu menggunakan masker selama di area gedung. Dan jaga jarak aman Anda minimal 1 meter serta tidak berkerumun. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih pengumumannya. Tetap harus pakai hand sanitizer ya. Dan jangan lupa pakai masker. Cilani, hati-hati SP. Jadi gue rumah, pakai aja Bang. nih. Kojai, kalau kamu gimana kok? Tadi kan kamu ngomong banyak soal cari info kan? How to identify? Lebih ke ini ya, istilahnya kekuatan finance-nya customer ya. Iya, Jadi- cara lihatnya gimana sih? Selain kita kan pasti tadi udah diperlengkapi kata Cilani sama Awe, kita udah punya tools-toolsnya. Buat teman-teman mungkin sales-sales yang masih baru, yang masih belum tahu tools-toolsnya, nanti bisa tanya ke leadernya masing-masing ya, ke atasannya masing-masing, atau ke mentornya masing-masing, nanti bisa tanya-tanya ke mereka. Kojai? Iya Monggo. sih, jadi sama sih. Jadi istilahnya kita coba deket ke semua key, kita kenal produk orang produksinya, jadi kita ngerti produksinya udah sejauh mana. Terus abis gitu dari purchasing juga, terus kalau misalkan ada kenal dengan kompetitor itu juga sebenarnya juga lumayan berguna. Jadi kalau di gua Kompetitor? ada, iya kalau di gua tuh di coating itu istilahnya ada satu customer itu dia yang istilahnya dia yang ngerangkul banget. Jadi satu customer ini suka bikin bukan gathering, pertemuan. Jadi untuk ada grup WA-nya juga. Jadi berkumpul di satu grup WA. Di mana misalkan kalau Imlek itu kita sampai kumpul bareng, makan bareng. Jadi di situ kompetitor itu kita kadang sering tanya, perusahaan ini gimana? Gua belum dibayar 2 bulan loh. Terus kita nimpalin, hati-hati kalau di situ bla bla bla. Jadi dari kita bisa saling tukar informasi, bukan informasi mengenai harga atau gimana, informasi mengenai kekuatan si customer itu sih. Yang gue dapat juga benefitnya dari situ. Kalaupun nggak dapat, itu biasanya di ini bisa tanya ke gue, biasanya discuss sama ASM atau MM. Jadi libatin ke mereka mungkin lebih view-nya lebih gede, lebih luas, lebih ngerti. Jadi sebelum kita ambil bisnis itu, kita discuss dulu sih, gitu. Oke, jadi discuss dengan MM dan juga ternyata bisa menggunakan kompetitor ya kok ya kalau ada kesempatan ya. Iya, benar. Dang, that's cool. I mean, bisa sampai mengutilisasi atau menggunakan kompetitor sebagai tempat cari informasi sih keren banget sih kok. Karena biasanya informasi kan justru ditahan sama mereka kan ya. Ya, Tapi dalam sebetulnya ada situasi wadah seperti itu ini- sih. Ada Dalam wadah situasi seperti ini kayaknya semua orang lagi butuh bantuan satu sama lain kok ya untuk bisa Iya. survive. Thank you banget. Nah, gila ini dari satu pertanyaan aja cabangnya jadi banyak pertanyaan teman-teman, luar biasa ya. Kalau ngobrol sama orang-orang handal nih, saya jadi penasarannya banyak. Mohon maaf, saya jadi nanyanya banyak. Ini baru masuk pertanyaan berikutnya. Oke, Awe, Cilani. Awe Ya. sama Cilani kan tadi pagi sempat bilang, tadi pagi lagi, udah kayak training. Tadi waktu di awal sempat bilang, kalau misalnya produksi ada yang mengalami kenaikan, betul ya? Iya, betul. Kenaikannya buat Awe bahkan tadi di Maret, April itu sampai gede banget untuk permintaan demand-nya hand sanitizer, betul? Betul. Nah, bagaimana caranya kita dalam situasi yang saat ini nggak jelas, volatile, tapi lagi ada permintaan yang banyak atau melonjak? How do you keep your bagaimana cara kita bisa menjaga supaya production itu jangan sampai kurang gitu?
Siapa nih yang mau jawab duluan? Boleh, silakan. Mau siapa Cilani? Terserah. Gue dulu. Siapa aja boleh. Ya kalau apa? Siapa dulu ya udah. Lu dulu aja, Ci. Ayo. Ya kalau di gue memang apa ya, ini sebenarnya jadi salah satu kendala juga sih. Jadi misalnya ada customer yang permintaannya naik. Di satu sisi kita kan pengen penuhin yang naik ini untuk meng-cover yang turun. Betul. Tapi kadang-kadang jadi ada kendala di kedatangan raw mat-nya karena kadang ada beberapa negara asal tuh yang di lockdown kemarin-kemarin. Kayak misalnya ada salah satu barang gue tuh misalnya dari Malai. Itu kan Malai kan kemarin cukup lama tuh di lockdown. Yes. Sedangkan permintaan ada yang boleh masuk, ada yang boleh keluar ya, Cek ya? Iya, betul. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu jadi susah. Terus kalau nyiasatinnya ya paling gue minta sama customer sih apa ya, kayak better forecasting aja. Jadi sambil jelasin kalau situasinya kan lagi nggak normal ya. Jadi terus kayak negara asalnya juga lagi susah. Jadi gue jelasin kalau mereka angkanya nggak, maksudnya forecastingnya nggak oke ya, nanti kemungkinan kita nggak punya barang. Jadi gue jelasin kayak gitu. I see. Jadi kamu bangun forecasting lebih baik bersama dengan customer sambil sebelumnya kamu kasih tau info ya, supaya jangan sampai ada kesalahan atau miskom. Dipikirnya kita selalu ready, padahal kan ngambil barang raw mat-nya aja dari tempat yang kena lockdown. Gimana ngambilnya? Mau bikin sendiri? Iya, barang kita juga kan masih kebanyakan impor. Yes, aku nangkep, Ceh. Impor itu, wow, aku jadi pengen nanya pertanyaan berikutnya, tapi aku mau lari dulu ke Awe deh. Lu kan juga naik tuh, apalagi hand sanitizer kan, banyak banget tuh. Kena demand banyak banget. How do you handle that? How did you handle that? Ya so far sebenarnya kalau gua kayak banyak komunikasi sama principal, sama customer juga kayak untuk forecastnya mereka, planningnya mereka kayak gimana, segala macem. Dan tetap nekenin ke customer juga, jangan sampai misalnya tiba-tiba mereka narik maju forecastnya mereka itu mendadak. Jadi misalnya mereka tiba-tiba naikin demand-nya mereka di bulan April mendadak sampai 2 kali lipat, 3 kali lipat, karena kan kita barang selalu rate juga. Jadi tetap harus keep update terus. Seolah-olah kan kita bukan kayak Tuhan yang bisa nyediain barang tiba-tiba gitu kan. Yes, betul. Mungkin tuh teman-teman yang di partisipan juga mengalami hal yang sama. Iya, betul. Nah, terus ya gue juga so far kan, kalau Cilani kan mungkin banyaknya sama yang dari Malaysia ya. Kalau gue kan, prinsipal gue ada yang dari India juga, itu pun sama kena lockdown juga. Bahkan sampai 2 bulan kan mereka. Jadi, ya so far setiap kali ada komunikasi, kita update terus ke customer juga kayak gimana sih perkembangannya, segala macam. Dan kita cari solusi bareng-bareng sih sama customer juga. Apa mereka bisa coba pakai barang kita yang alternatif yang lain atau enggak, kayak gitu sih kalau dari divisi gue sih. Oh, barang alternatif ya. Tapi kalau sekarang kan sebenarnya Malaysia dan India, correct me if I'm wrong, udah nggak lockdown kan ya? Sekarang udah enggak. Udah nggak lockdown kan ya? Jadi untuk impor kita dari sana udah aman ya. Semoga teman-teman gimana tuh? Ada nggak? Dari India sih belum aman-aman banget sih, Mon. Soalnya mereka corona kasusnya tuh meningkat terus. Jadi tetap ada kesulitan juga untuk masalah impor segala macamnya juga. I see. Baik. Paham. Paham, karena India memang bener case-nya naik terus, sama kayak kita sebenarnya. Kita 11-12 sama mereka ya. Kalau Cilani mengalami hal yang sama kah dengan Malaysia? Sama-sama, walaupun udah nggak lockdown, tapi mereka masih trying to keep up gitu. Karena kan ada ketinggalan misalnya produksinya, mereka harus kayak ngejar dulu. Belum bisa balik normal sih, tapi memang udah nggak lockdown. Karena sebenarnya waktu lockdown kemarin mereka pun tetap bisa kirim, cuma memang lagi lebih terbatas aja, karena kan ada restriction dari government. Quantity maksudnya, Cek? Iya, secara quantity. Sih. Karena keterbatasan people dan lain-lain, terus kayak vessel gitu. Jadi kayak sekarang walaupun udah dibuka, ya belum full, tapi udah jalan. Semoga situasi bisa segera jadi normal dengan cepat ya. Amin. Dan Kojai, semoga kamu tidak merasa terpinggirkan. Gue lagi nyiapin. Ya. Kojai, kenapa? Gue lagi nyiapin jawaban kok lu tanya kalau sampai ada lonjakan permintaan. Gue gugup mau jawab apa ya, Mas? Oke. Biar kamu tidak terpinggirkan, aku nanya sama kamu ya, kok. Kalau industrinya turun, kan khawatir kita nyimpen barang banyak, betul kok ya? Betul ya. Gimana caranya supaya barang jangan sampai expired, atau misalnya kalau expired tuh gimana gitu? Apa yang harus dilakukan? Karena kalau barang istilahnya mungkin teman-teman istilahnya aging kali ya. Itu kan terus kan mengalami kan. What to handle dalam situasi yang saat ini kamu stok barang banyak,
harus dikeluarkan. Gimana caranya handling that? Kalau di gua ada 2 jenis barang ya. Ada satu barang yang istilahnya nggak ada expired date-nya. Jadi ini barang-barang yang istilahnya kayak pasir silika, kayak lalu kemudian kayak logam-logam. Itu kan dari expired date mereka bisa dibilang nggak ada expired-nya karena istilahnya barang benda mati. Nah, barang yang itu dari segi expired nggak ada masalah. Yang kedua itu barang-barang yang memang ada expired date-nya. Nah, ini perlakuannya beda-beda sih. Jadi kalau istilahnya kalau yang justru yang lebih bahaya itu yang ada expired date-nya. Paling enggak discuss dengan ISM, dengan MM itu lebih ke cepat buang barang sih. Jadi istilahnya entah customer mau walaupun kondisi sepi gini, kita coba kasih potongan diskon atau gimana. Yang penting nggak rugi, kita cepat buang habis. Siapa tahu customernya walaupun sepi dia tertarik, oh ya oke, gua ambil. Nah itu yang betternya sih. Cuman daripada kalau sudah expired kan lebih susah lagi itu buangnya. Betul. Jadi mending dijual murah ya kok daripada expired ya. Betul. Tapi kalau selama bisa jual mahal, jual aja mahal. Cuman kalau udah kalau udah kebentok, ya udah yang penting habis dulu. Cuman ya itu, apalagi nyiasatin yang kadang-kadang customer yang nggak sesuai forecast nih. Awalnya kan forecastnya tinggi, habis gitu turun. Nah itu yang bahayanya ya di situ sih. Apalagi yang ada customer yang istilahnya customer yang pintar tapi pura-pura bodoh nih man. Maksudnya gimana kok? Jadi kayak barang-barang yang expired nih. Kadang customer itu ngerti barang ini expired tapi masih bisa dipakai sebenarnya. Jadi masih bisa diakalin. Cuman mereka istilahnya nunggu sampai expired, habis gitu mereka pakai itu untuk push harga ke kita. Oh my god. Nah, untuk nanggulangin itu, jadi kalau bisa jangan sampai tahu customernya expirednya kapan. Jadi kita push saja untuk diambil. Kita buang. Jadi kita bahkan sampai tahap nggak kasih tahu expiry date-nya kok. Belum expired, maksudnya kita tetap jual sesuai peraturannya. Maksudnya barangnya belum expired, cuman kita tetap push saja dulu, jual sebisa kita sih. Yang itu kampret juga kok ya? Kenapa? Kampret juga. Ya, semoga nggak banyak yang kayak gitu. Ya, yang kedua sih, yang kedua paling ini Simon. Yang kedua kalau misalkan itu nggak ini, kemarin juga dari ide dari MM juga itu kalau memang sudah tidak mentok, kita coba untuk re-export sih ke supplier kalau bisa. Re-export, balikin maksudnya? Dibalikin. Maukah? Nah itu yang butuh effort sih. Berhasil? Sudah sempat berhasil sejauh ini? Belum Simon. Apa-apa kok, tetap berusaha ya kok ya, tetap semangat. Awe, jangan ketawa-tawa aja lu, we. Mentang-mentang industri naik. Tapi ada yang turun juga, Mon. Ada yang turun juga gua. Tapi teman-teman yang ngomong-ngomong tadi Koja yang ngomongin soal barang jual murah ya. Aku jadi pengen nanya Cilani deh. Cik, aku tuh belakangan kemarin dapat banyak offer dari hotel-hotel bintang 5 loh, Cik. Mereka tuh pada jualan dimsum, siomay, yang biasa mereka jual di restoran bintang 5, kayak, gue nggak boleh sebut merek kali ya, tapi mereka di IG-nya tuh jualan dimsum, jualan siomay. Itu sebenarnya udah expired belum ya? Karena itu enak loh, tapi expired nggak ya? Sebenarnya kalau menurut gue itu sebenarnya salah satu cara mereka survive juga ya. Mereka kan harus switch kalau yang tadinya kan nggak boleh dine in kan, pada tutup. Jadi memang banyak, bukan mungkin kayak hotel, restoran, banyak tuh yang jadinya jualan online. Terus kalau misalnya lu tanya gue expired apa enggak, sebenarnya gue nggak tahu karena kan gue supply-nya ke company yang supply ke restoran sama hotel itu kan. Jadi udah tangan ke berapa lagi, cuma gue nggak tahu. Tapi harusnya kayak hotel gitu ada standarnya sih, Mon. Harusnya oke lah barangnya masih. Harusnya oke lah ya, soalnya pas gue makan sih enak. Cuma kan gue nggak tahu apakah udah expired. Cerita Koja bikin gue takut soalnya. Tapi lu promo sih ya, Mon. Jadi gue nggak tahu deh. Tergantung diskonnya, kalau di atas 50% gue nggak yakin. Iya, itu diskonnya 70%, Ceh. Nah ya mungkin mirip, mungkin kayak si Jai cerita tadi nyaris expired tapi belum. Nyaris expired. Nah teman-teman partisipan ada yang ngalamin pengalaman kayak saya nggak? Demi hidup hemat, makan enak, kita beli barang yang diskonnya murah-murah loh. Karena kalau teman-teman cek di IG hotel, IG mall itu banyak banget yang ngejualin frozen food dengan harga potongan yang murah banget. Tapi itu diskonnya juga udah jauh dan Kojai bikin aku khawatir. Kayaknya gue gak akan beli lagi deh Kojai. Orang nanya, Mon sakit perut nggak sampai diare sih kok, cuman gue khawatir aja, karena kan makan expired kayak Kojai bilang,
Expire tetap bisa dipakai sebenarnya, expire tetap bisa dimakan, gitu kan? Harusnya enggak lah, Simon. Tapi nggak tahu ya, di Jakarta ada nggak yang Pizza Hut 4 loyang 100.000 itu? Ada. Nah, Pizza Hut 100.000 pinggir jalan kan? 4 iya, personal harusnya pizza oke kan? lah itu. Nggak expired lah. Oh, itu mah harusnya nggak expired sih, betul. Tapi aku belum pernah beli kebetulan, karena khawatir sih kalau pinggir jalan kok. Iya. Oke. Itu intermezzo aja, jangan dilanjutkan. Thank you Kak Randy ya, udah nanya-nanya ke kita. Oke, pertanyaan 2 sebelum terakhir, aku mau nanya soal ini dong, koko cici tentang kurs. Nah ini kan kita ngomongin kurs nih. Mungkin teman-teman yang ada di sini partisipan hari ini juga sadar bahwa volatilitas kurs itu kan bermain dengan sangat naik turun ya, nggak jelas gitu kan. How do you handle untuk masalah penjualan? Karena kita ngomongin soal impor, kita ngomongin soal jual dari harga impor, kita kasih ke customer kita. Gimana caranya supaya kita nggak kena rugi dari perubahan kurs yang volatile? Sempat nyentuh 16.000, sekarang udah 14.000 lagi. Tapi kan ngomongin dolar, I don't know. So, how do you do that? Sebenarnya situasi jadi kebalik ya. Kalau kayak kemarin kan yang waktu awal-awal sempat tinggi banget tuh, dari 13 something sampai hampir 17 ya. Loh, kedengeran. Kita sempat nyentuh di 17 nggak sih? Gue agak lupa. 17 pernah aku ingat pernah ya kayaknya sebentar ya. 17 pernah. Damn. Iya, tapi terus kemudian turun lagi. Nah, jadi karena kena kejadian yang kemarin itu kan makanya Lautan Luas nyediain tools yang tadi yang soal pendek-pendek. Dan terus karena sekarang nih kondisinya kan udah mulai turun nih beberapa waktu terakhir. Walaupun sekarang udah mulai naik lagi. Halo, kedengeran nggak sih? Kedengeran Cek, aman. Jadi continue aja. Ya, terus jadi yang menurut gua kalau misal caranya gimana ya nyiasatinnya itu ikutin kayak tetap tools dari Lautan Luas itu konsisten sama yang pendek-pendek tadi, baik dari kontrak maupun apa. Jadi paling nggak kalau kita semakin pendek tuh resikonya makin kecil. By the way ini hujan gede banget Bu. Kedengeran nggak sih berisik? Kedengeran, clear Ceh. Memang suara hujannya juga kedengeran, tapi clear kok. Oke. Jadi sound sistemmu sangat bagus ya recordingnya. Iya. Ya jadi kayak gitu. Menurut gue sih kita harus tetap konsisten. Maksudnya jangan sampai pas kurs ini kan turun udah sampai 14-an, terus takutnya jangan kita jadi loss gitu. Jadi kita pikir turun mungkin nggak apa-apa, terima agak panjang. Ya takut kejebak kayak yang pertama kemarin itu pas giliran kita naik jadi susah lagi gitu. Karena ada momennya kan ya naik itu kan. Karena kita kalau ngejual barang itu harus ikutin kurs hari itu ya Ceh, betul nggak sih? Tergantung perjanjian sih, jadinya case by case. Cuma biasanya case by case, cuma pas kejadian kemarin waktu gara-gara COVID ini, jadi kita seragamin kan, semuanya pendek, nggak boleh ada panjang-panjang. Kalaupun kita mau misalnya ada pengecualian, misalnya kadang-kadang memang ada misalnya barang tertentu atau customer tertentu yang nggak mau sebulan, misalnya mau 3 bulan atau apa, ya mungkin kita tetap bisa kalau itu. Cuma kita siasatin misalnya dengan tambahin terms and condition lah, misalnya kayak dikasih plus minus, persentage-nya maksimalnya berapa, terus kalau nggak di hedging, ya, supaya dijagain sebisa mungkin supaya kitanya tetap safe gitu. Yes, Ceh, halo? Ya, halo. Ya, aku nangkap. Berarti yang kita pakai tools yang tadi Cece jelasin waktu kita ngomongin soal ini ya, ngomongin soal produksi. Ya, jadi maksudnya ya jangan, nggak bisa kasih panjang-panjang lah sementara ini sampai waktu yang belum ditentukan. So far masih pendek-pendek kita kasih ke customer. Terima kasih Cek, aku dapat gambaran sangat clear nih tentang proses marketing kita jadinya dan situasi saat ini. Kalau dari Kojai sama Awe sendiri ada yang mau ditambahin? Menghadapi kurs? Dari gue sih nggak ada tambahan sih. Cuman kalau Cilani kan prosesnya kayak gitu ya. Kalau gue sih ada beberapa customer yang mungkin special case, jadi kita delivery-nya PO-nya mungkin kayak cuma 3 hari sebelum delivery date. Kalau kita acuannya sampai ke delivery date sih 3 hari sebelum, itu baru mereka convert dari USD ke IDR gitu. Ada juga yang nanti 7 hari sebelumnya. Rata-rata sih ya kayak gitu sih buat yang mengatasi masalah kurs, karena kan kita juga nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana kan gitu. Aku pikir sih situasi akan mulai stabil sih, aku pikir ya, tapi kita nggak akan bisa tebak kan ke depannya kan kayak gimana. Amin stabil, tapi kalau misalnya nggak stabil berarti kita harus fight ya, dan harus lebih berhati-hati ya, betul ya? Betul. Kojai mau nambahin apa? Udah sih, gue juga sama sih, jadi sebisa mungkin kursnya sependek mungkin sih. Siap, baik. Nah itu berarti bisa di take note juga buat teman-teman yang lain, karena aku yakin teman-teman lain juga mungkin sebagian besar juga punya pola pikir yang sama kali ya. Oke. So teman-teman, thank you. Ini sudah masuk ke pertanyaan terakhir dari saya.
Kalau plan terakhir ini sifatnya general banget. 3 bulan belakangan mungkin bisa menjadi, aku bilang, salah satu bulan-bulan yang cukup stressful buat teman-teman sales and marketing kita. So, aku mewakili teman-teman yang ada di operation, mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa besar buat teman-teman yang dalam situasi stressful pun tetap berjuang buat bisnis lautan luas. Tapi aku mau punya pertanyaan, siapa tahu teman-teman bisa kasih tips dan sebagainya. Cara menghandle stress management dalam situasi-situasi belakangan, dan kita nggak tahu apakah kedepannya akan tetap seperti ini. Teman-teman cara handling stresnya gimana sih? Terutama aku pengen denger tuh dari Awe, karena Awe sendirian di kos. Sekarang udah nggak di kos, Mon. Mungkin bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang ngekos juga sampai hari ini kan. Selama kamu di kosan kan, kamu mungkin mengalami stres, bosen, dan sebagainya. Apa yang kamu lakukan tuh waktu itu? Bagaimana cara kamu menghandling stres kamu? Kalau gue sih so far kayak doing everything-nya with fun juga lah ya. Jangan terlalu dibawa stres banget. Walaupun ya sebenarnya tetap stres juga kan. Terus kayak sering sambil dengerin lagu. Kayak tadi juga ngobrol-ngobrol sama customer itu dibawain jadi bukan tugas yang berat, tapi lebih kayak ya kita buat tech relation, kita ngobrol sama orang lain daripada gue ngobrol sendiri kayak orang gila gitu. Daripada ngobrol sendiri, mending ngobrol sama customer ya. Ada untungnya juga, nyari informasi dan sebagainya. Iya, betul, kayak gitu sih. Jadi, tapi jangan selalu kita ngomongin cuman kerjaan doang. Kadang kan customer juga kerasa lah ya kalau feel-nya kayak gitu kan. Yes. Bisa enak juga sih, we, benar. Ya kalau gue sih so far yang gue lakuin sama kemarin di kosan sih kayak gitu sih. Oke, great. Berarti doing things with fun, maksudnya fun adalah mungkin lo sambil melakukan hobi lo juga kali ya? Iya, sama dengerin musik berarti ya? Iya, dengerin musik, terus jangan kerja terus-terusan juga, tetap ada di jeda sih waktunya kayak gitu. Oke, itu teman-teman kosan, ingat, keep doing it with fun. Jangan dibawa stres, do your hobby, jangan dipaksa terus kerja dari pagi sampai malam, kasih jeda, betul ya? Kalau dari sisi makanan, we? Kalau dari sisi makanan, tetap gue akan memperjuangkan Cilani, Indomie. Lagi loh, we. Susah masak soalnya. Tapi kamu sebenarnya jangan sering-sering juga karena bahaya buat kesehatan kita kan ya. Iya, betul. Oke, kalau dari Kojai, tips dong, stress management nih. Gak ada tips yang gimana sih, cuman istilahnya ya dibawa fun, dibawa enjoy. Jadi istilahnya kayak tadi, istilahnya yang kayak gini bukan diri kita sendiri, maksudnya semua orang. Jadi mau di-stressin juga ngapain, kita di level yang sama kok. At least yang lebih pressure-nya lebih banyak juga, itu masih banyak juga yang istilahnya yang pengusaha yang punya banyak karyawan, yang cost-nya tinggi, yang gimana itu lebih stressful. Jadi buat kita ya bersyukur aja kita kondisi segini, kita masih di lautan luas, kita have fun, maksudnya enjoy aja sih gitu. Oke, nice. Berarti cara stress management tips dari Kojai adalah melihat ke bawah kok ya. Bahwa ada orang-orang yang situasinya bisa jadi lebih buruk dari kita, so we must be very grateful kalau kita masih dari gaji, masih ada kerjaan gitu kok ya. Ya, betul. Karena memang betul di luar sana banyak yang situasinya lebih buruk sih teman-teman. Ada yang udah dirumahin, nggak digaji, udah dipecat aja, masih dirumahin gitu aja teman-teman ya. Jadi masih ada di sini juga, I'm feeling grateful tuh, masih dapat gaji bulanan juga, that's nice. Kita let's do our best buat perusahaan kita juga. And the last maybe Shilani, anything? Sama sih nggak ada yang spesial. Jadi gue juga kalau dibilang stres nggak terlalu stres gimana ya. Apalagi sekarang kan kita udah mulai ngantor 2 hari sekali. Yes. Gak kayak kemarin. Terus kalaupun di rumah ya gue juga masih ada anak. Terus karena gue di rumah kali ya. Gue nggak tahu kalau Awe di kos stres banget mungkin ya. Awe nggak ada temennya di kos. Kalau rumah mungkin nggak terlalu inilah, masih bisa apa kan, masih banyak kesibukan yang lain. Terus kan ada Netflix juga, jadi ya masih oke lah, masih bisa. Jadi kalau tips dari Cilani adalah jangan lupa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga di rumah ya Ci ya. Dengan anak, dengan suami, dengan istri, having fun together, dan juga mungkin sudah bisa menggunakan layanan Netflix kecuali teman-teman yang pakai IndiHome. IndiHome ngeblok Netflix. Curhat gue. Ya gue mulai sebut merek, teman-teman udah makin sore makin banyak merek. Jadi kalau Netflix sangat setuju, itu sangat bisa dipakai. Jadi kalau nggak ada Netflix, teman-teman bisa nonton mungkin film-film bajakan di LK21. Merek lagi. Oke, jadi yang pasti tetap enjoy kehidupan Cilani ya.
Yes. Teman-teman sendiri, partisipan-partisipan yang lain, apakah ada tips-tips stress management atau gimana cara kita untuk stay sane, tetap waras di tengah situasi yang mungkin bikin kita anxious, gelisah, dan gak jelas kayak gini? Teman-teman ada tips-tips apa nggak sih? Kalau si Ellen gue tahu nih pasti nih, Ellen tulis hidroponik nih, gue yakin nih. Berkebun. Kalau teman-teman ada nggak sih kayak bisa ngapain, mau ngapain, boleh dong tulis di chat dong, sharing sama kita dong. Apa sih yang sudah kalian lakukan? Masak! Yes, Farhan. Gue yakin suami lo nambah berat badan, PSBB. Nambah berapa kilo, sis? Ngaku-ngaku, lo umpanin terus setiap hari ya, masak. Aduh, gila nambah 5 kilo, mantap. Kalau KT jawabannya adalah belajar hal baru. Memang dia trainer ya. Memang ini adalah gayanya dia nih, trainer nih. Oh, tukang cukur suami. Oke, jangan sedih, Awe. Belum ada yang cukurin ya, We. Oke, nice. Thank you. Oh, Farhan juga cukur rambut suaminya. Mantap. Aku juga kebetulan dicukur udah 3 kali nih, teman-teman. Sebulan sekali. Ini mau dicukur lagi sama istriku. Ya, yang belum nikah jangan iri, Awe. Awe lagi. Buat terus nih yang kena. Ya, teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa Anda lakukan? Kasih tips, kasih ide dong ke kita. Kita bisa ngapain sih untuk mencegah stres di tengah masa-masa kayak begini nih? Nggak jelas nih. Banyak waktu juga di rumah. Kita WFH kan, selang hari. What to do ya di rumah ya, biar nggak stres. Ya, boleh. Sambil tulis di chat, teman-teman. Apakah ada lagi? Berdoa, saya senang sekali. Nih Citere nih berdoa. Bermain dengan peliharaan, good, saya setuju. Kalau masak dan nonton drakor, mantap Cipang, Bang. Drakor apa nih yang lagi hot sekarang? Kemarin saya disuruh nonton My Dear Friends. Dear My Friends, film drama Koreanya. Yeay, Hyun Bin, Chloe. Crash landing on you. Rencana pernikahan kena embasnya juga nih. Teman-teman, mungkin saat ini kalau misalnya ada yang mau menikah, punya rencana pernikahan, saya setuju tahun ini mungkin menjadi beban yang sangat berat. Karena selain dari sisi finansial, juga dari sisi ini ya, kita nggak boleh ngumpul-ngumpul. So, saya bantu doa buat teman-teman siapapun, partisipan, maybe yang sedang menghadapi masalah tersebut, supaya boleh dikasih jalan keluar ya. Beberapa teman saya ngalamin soalnya sampai uang sewa tuh nggak bisa dibalikin lagi. Udah dibayar karena corona nggak bisa jalan, nggak dibalikin lagi. Yes, di gereja hanya bisa maksimal 30 orang. Yes, karena nggak boleh ngumpul terlalu banyak. Citra, stay strong. Semoga lancar-lancar. Ini ya, perjuangannya lancar. Siap. Dan teman-teman juga pada lancar. So, teman-teman, sebelum saya closing, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kasih curhat atau ada mau sharing? Silakan please. Please terkait dengan topik yang baru saja kita bicarakan ya. Kalau misalnya ada bagian topik yang ingin teman-teman tanyain, teman-teman pengen dapat penjelasan lebih lanjut atau kita discuss lebih lanjut, teman-teman pengen kasih tambahan, bukan bertanya tapi pengen kasih tambahan, juga boleh, silakan. Farhan itu apa tuh maksudnya tos gitu? Angkat tangan tuh nanya. Oh, angkat tangan. Siap. Mau nanya, oke. Farhan, boleh mau nanya apa sis? Boleh di-unmute, nggak apa-apa? Di-unmute boleh, Farhan? Atau Farhan mau ke tempatnya Awe lagi? Aduh. Oke, di chat. Buat pembicara, ada nggak sih selama pandemi ini customer yang susah di follow up? Kalau ada yang susah, gimana cara ngatasinnya? Mau beli PHP. Banyak ya customer yang terutama yang terkait suka di-follow payment. Ayo, siapa yang mau coba jawab duluan, teman-teman silakan. Teman-teman partisipan yang lain kalau mau menjawab juga boleh ya. Boleh banget. Yuk, mari. Monggo. Banyak sih sebenarnya customer yang susah di follow up, Mon. Karena kan ya juga tadi kan toolsnya kan terbatas. Jadi terus mereka juga kayaknya mungkin lebih sibuk dibanding biasanya karena banyak perubahan-perubahan di internalnya mereka. Jadi memang benar, apalagi terus yang pertanyaan berikutnya nih terkait payment itu benar banget. Jadi memang ada beberapa customer yang misalnya nahan payment karena kan semua orang kan apa ya, kalau kondisinya sekarang itu kan kayak masing-masing berusaha apa ya, nyelamatin kapalnya masing-masing. Jadi ya gitu, kadang-kadang ada yang suka nahan payment. Padahal kan kalau buat kita kan
cash flow kan juga jadi lebih penting. Nah itu biasanya Yes. gimana cara ngatasinnya ya keep trying sih, karena kan nggak ada cara lain ya. Jadi kayak tetap telepon, tetap email, coba terus sampai mereka ini. Karena mungkin kalau buat mereka yang lebih sering nanya akan diladenin duluan sih. Jadi kita harus nanya terus. Oh gitu, Cek, seriusan. Jadi ini masalah siapa yang kasih intensitas lebih banyak gitu. Kalau menurut gue ya, abis gimana kalau misalnya nggak bisa ditemuin juga kan. Jadi kan salah satu caranya cuma lewat email atau phone atau apa WA. Ya jadi kalau kita sering-sering tanya aja. Oke, jadi persisten itu kuncinya, Cek ya. Kalau buat gue sih begitu. Dia nggak bales, gue WA lagi. Dia nggak bales, gue telepon lagi. Iya. Nah itu dia tuh Citera bilang, telepon sering-sering ke customer. Oh kan? Pasti kalau sering-sering kan lama-lama dijawab juga. Pasti dia enak juga kali ya. Iya. Kayak ini nggak sih? Udah kayak debt collector. All in kan kalau sales kayak gitu. Yes. Tapi memang aku setuju persistensi penting sih. Minta janji bayar. Thank you Citera nih. Telepon sering-sering ke customer soal payment, minta janji bayar. Oke, thank you Citera. Dari Jai, Kojai, Awe. Gue nambahin doang sih. No, Farhan. Ci, ada nggak sih Ci customer yang jadi baper karena kamu persisten? Ada lah. Ada ya? Ada. Ya terus gimana tuh? Ya gimana ya? Ya nggak gimana-gimana. Jadi kalau misalnya itu ya paling nanti sering-sering diajak ngomong terus supaya jadi baik lagi. Oh. Pasti bukan cuma gue lah, yang lain juga pasti sama. Gue nambahin doang sih. Boleh, Kojai. Thank you Cilani, Kojai. Jadi paling sama sih kayak Cilani. Jadi paling enggak kita istilahnya yang kalau kita banyak kontak, jadi customer pas mau ada duit, misalnya ada dari customer dia duit masuk mau bayar, jadi pasti enggak kita yang diingat duluan untuk dibayar. Jadi tapi ya sama kayak gitu. Cuman hati-hati aja kalau misalkan kita ngomong customer, maksudnya nagihnya jangan yang sampai istilahnya nagih gimana kayak debt collector sampai dia sakit hati terus malah nggak dibayar. Jadi paling enggak ya istilahnya kita posisiin sama customer ini, kita bukan di bawahnya customer atau di atasnya, kita sama lah. Paling enggak kita bilang ke customer, yang gua pakai sih gua cuma bilang kalau istilahnya kita maksudnya cash flow juga susah. Jadi maksudnya kita sama-sama bilang itu nggak salah juga sih. Maksudnya Pak atau Bu, kalau Kang Mas ini juga kita butuh cash flow juga, maksudnya nggak cuma dari perusahaan. Kita ngerti semua kena dampak. Cuman paling nggak kan kita udah komit di awal, kita coba bantu lah. Misalkan kalau memang nggak bisa mau dicicil ya gimana, istilahnya kita posisikan kita senasib sama dia. Jadi istilahnya kita juga butuh bantuan cash flow itu. Jadi menempatkan diri dalam level yang sama ya, Koya. Kita sama-sama sulit, sama-sama susah gitu. Benar. Oke, I see. Dan tadi Ci Tere juga ngasih tambahan tuh teman-teman, mindset yang sangat baik ya. Maksudnya dalam pola pikir bahwa mereka belum bisa bayar bukan karena mereka nggak mau bayar kita loh. Tapi karena mungkin juga customer mereka belum bayar mereka gitu. Jadi sisinya juga sama-sama sulit. Kita pengen menyelamatkan kapal masing-masing, mereka juga nggak punya resource untuk bisa ngebayar kita. Jadi mungkin kuncinya adalah being persistent, tapi tetap nice kali ya. Dalam arti kita paham bahwa mereka juga mengalami hal yang sama. Kalau Awe ada yang mau ditambahin? Kalau nggak ada, pertanyaannya apakah terjawab? Nggak ada sih, Mon, gua. Thank you. Farhan, apakah terjawab pertanyaannya? Terjawab katanya, Mon. Terjawab katanya, siap. Baik, thank you Farhan yang ada di sebelah sana. Oke, yang lain apakah ada yang mau sharing atau yang mau bertanya lagi? Boleh. Sebelum saya masuk ke closing, apakah ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Oke. Kalau tidak ada lagi, going once, going twice, going for the third time. Ya, habis. Maka dari itu acara dari sesi ini juga sudah selesai, tapi jangan pergi dulu. Saya masih ada door prize, teman-teman. Asik door prize. Tapi sebelumnya, boleh saya minta tepuk tangan virtual luar biasa, boleh di-unmute dulu. Terus kita kasih tepuk tangan luar biasa buat pembicara kita, teman-teman. 1, 2, 3, boleh tepuk tangan dulu. Thank you buat Silani, Kojai, dan Awe yang udah mau sharing bareng-bareng sama kita. Kita dari Learning dan juga Investor Relation bekerja sama untuk mengadakan LTL Fair ini hendak memberikan apresiasi kepada
teman-teman yang sudah menjadi pembicara hari ini, yang sudah ngomong dan extra mile buat perusahaan juga di saat lagi banyak kerjaan ya. Kosoni atau Novia, boleh tolong di-sharing apa sih apresiasi yang akan kita berikan? Walaupun dikirim ya, kita nggak bisa kasih sekarang nih secara virtual, gitu. Tapi apa sih hadiahnya? Boleh di-sharing? Buat yang ngomong, sebenarnya kita udah nyiapin. Itu ada di... Kosoni? Iya, ini gue kurang kencang suaranya, Koko. Halo? Cukup kencang nggak sih? Yes, baru. Oke. Jadi kita ada sedikit lah. Jadi kan kadang kalau customer itu kan butuh nulis-nulis, kita ada satu bolpen, nanti ada grafir namanya, nanti dikirimin satu-satu ke AW, Cilani, sama Jaya yang di Surabaya. Mungkin Senin kali ya baru gue kirimin. Mungkin kalau AW gue kasih aja ya. Lu kapan masuk lagi, We? Nanti gue titipin deh ke lab atau kemana. Senin kok gue masuk. Oke, sip. Jangan dilihat dari ininya ya, jangan dilihat dari value-nya ya, tapi kita terima kasih banget udah mau udah mau berbagi bareng lah untuk kita yang bukan marketing, jadi kita tahu ternyata situasinya seperti ini nih. Jadi kita spiritnya adalah kita jadi satu esprit de corps lah, satu tim, satu goal, satu tujuan. Moga-moga tahun depan ya kita bisa melesat lebih tinggi lagi gitu. Thank you Kosoni untuk hadiahnya. Kamu seperti Pak RT lagi pidato. Terima kasih ya. Kita harus selalu bersatu. Terima kasih. Yes, itu memang spirit dan juga message dari Pak Joshua buat kita semua ya. Kalau kita mau lewatin masalah ini, kita mesti jalan bareng-bareng because this problem is big but we are bigger than our problem. Oke. Dan apresiasi juga kepada para partisipan yang belum meninggalkan ruangan. Masih ada 40 orang, teman-teman.